Sini kumpul, kita bakal lihat Hanbit masuk ke tempat Hunter Rickner buat tes panahan yang mustahil buat pemula. Bahkan Yanwu sampai keringat dingin karena aturannya gila. Cetak 200 poin dalam. 30 tembakan pakai senjata ampas. Pas Hanbit nembak panah pertamanya dia meleset jauh banget. Kelihatan kayak dia cuma mau bikin malu diri sendiri. Tapi tiba-tiba atmosfernya berubah drastis. Tembakan berikutnya mulai kena sasaran berturut-turut. Dan sebelum ada yang sadar, apa yang terjadi, Hanbit mulai nyetak tepat di tengah kayak veteran pro. Tantangan yang tadinya kelihatan mustahil mendadak berubah. Jadi, momen pembuktian kalau Hanbit itu jauh lebih berbahaya dari kelihatannya. Usut punya usut, jagoan kita Kang Hanbit ini selamat dari perang brutal ngelawan monster dunia. Setelah pertarungan mati-matian dan berhasil ngalahin mereka, dia akhirnya tewas. Tapi ternyata dia udah regresi ngerasukin tubuh dan reinkarnasi sampai total 55 kali. Semua ini gara-gara Dewi yang manggil dia ke dunia itu dan terus-terusan ngirim dia balik sebrutal apapun dia mati. Kali ini si Dewi malah muji karena dia bertahan lebih lama dari sebelumnya. Pas Hanbit dengar, dia langsung ngamuk. Tapi Dewi ngeselin itu santai aja, nanya apa dia mau direinkarnasi lagi mumpung udah lama. Hanbit langsung meledak sambil ngertakin gigi negasin kalau Dewi itulah sumber utama semua masalahnya. Dia nyoba nginget kapan dia pertama kali datang ke dimensi ini, tapi saking lamanya dia lupa. Dulu banget si Dewi nyuruh dia nyari Air Force. Dia udah mati berkali-kali, cuma buat dihidupin lagi dengan berbagai cara dan ngalamin nasib yang sama. Walau udah usaha mati-matian, dia tetap nggak nemu petunjuk apapun tentang benda itu. Frustrasi berat, Hanbit neriakin si Dewi bilang kalau dia udah nyerah dan nyuruh Dewi itu nyari sendiri. Seperti biasa si Dewi bilang, itu mustahil, karena kalau dia turun tangan bakal ngancurin dunia itu. Hanbit balas, kalau dia bakal jadi gila duluan sebelum itu terjadi, tapi Dewi itu nggak paham, karena dia selalu mastiin tubuh dan pikiran Hanbit balik normal tiap dia muncul. Di titik ini Hanbit sadar ngomong sama dia itu buang waktu. Meski tubuhnya memang diperbaiki terus, tapi memori rasa sakit yang luar biasa menyiksa setiap kali dia mati. Selalu muncul jelas dan ngehantuin pikirannya. Trauma yang numpuk itu udah dorong dia jauh lewatin batas kewarasan. Seperti biasa Dewi itu nanya apa mereka nggak sebaiknya mulai siap-siap buat siklus selanjutnya, tapi dia nolak keras. Nah, perhatiin baik-baik, disinilah plotnya mulai gila. Dewi itu ngaku dia cuman bercanda dan muji Hanbit karena udah ngelakuin yang terbaik dalam peran yang dikasih. Dia lalu ngasih tahu kalau Hanbit berhak balik ke dunia asalnya. Jelas aja Hanbit shock berat, soalnya selama puluhan siklus itu dia selalu gagal nyelamatin dunianya. Tapi Dewi itu bilang kalau prosesnya jauh lebih penting dari hasilnya, jadi nggak usah dipikirin. Tanpa buang waktu dia ngerapal mantra buat ngirim Hanbit balik ke dunia asalnya. Tapi Hanbit yang belum siap malah ngebrondong Dewi itu sama banyak banget pertanyaan. Tentu saja Dewi ngeselin itu masa bodoh dan bilang kalau semua kekuatan yang udah dia kumpulin bakal bangkit jadi kekuatan super brutal. Hanbit yang udah emosi tingkat dewa langsung neriakin dia. Tapi Dewi itu malah santai bilang nunggu hal-hal hebat dari Hanbit di dunia asalnya. Dan boom, dia dikirim pulang. 18 bulan setelah balik ke Korea, Hanbit bangun dan ngerasa kehidupan lamanya pelan-pelan kembali. Pas lihat ibunya udah berangkat. Kerja Hanbit natap seragam militernya yang dia dapat sehabis wajib militer Korea. Dia kesel banget karena semuanya kerasa hambar gara-gara dia udah ngelakuin hal yang sama persis di dimensi lain berulang kali. Meski ini ibarat tugas keenamnya, Hanbit ngeluh betapa susahnya adaptasi sama kehidupan modern dan tentu aja dia nyalahin si Dewi. Sekarang setelah dia akhirnya dapat kerja magang, dia mikir bakal bertahan berapa lama. Jadi dia mutusin buat balik ke kampus buat ngajuin cuti kerja. Tetap aja hidupnya kerasa nggak pasti dan pas dia lagi pusing mikirin masalahnya, Yanwu ngechat ngajakin minum bareng. Hanbit langsung nolak mentah-mentah ajakan itu. Jadi temennya malah ngejek dan ngatain dia penakut. Hanbit milih sabar karena Yanwu udah banyak bantu pas wajib militer tepat setelah dia dilempar balik ke Korea. Dia baca lagi pesannya dan sadar kalau Yanwu itu cuman bercanda dan mau ngasih dia hadiah kelulusan Wamil. Hanbit langsung serius nanya infonya dan akhirnya setuju buat ketemuan. Mereka nongkrong di kafe dan Yanwu yang merupakan seniornya di militer walau umurnya 5 tahun lebih muda, asik nilai penampilan Hanbit. Nggak pakai lama Hanbit kepo nanyain hadiahnya, tapi Yanwu nyuruh dia santai dulu. Bocah ini nggak mau basa-basi dan siap-siap cabut. Jadi Yanwu langsung to the point nunjukin kartu yang katanya dari game bernama Record Project. Dia nyebut itu kartu member yang bisa dipakai buat ngedapetin alat supaya dia bisa main di rumah. Yanwu nyodorin kartunya bilang itu hadiah darinya.
dan nyuruh Hanbit ambil karena harganya tembus $500. Tapi Hanbit nolak dan bilang kalau dia baru aja dapat kerja, jadi bakal sibuk banget buat main game. Dia juga ngingetin Yanwu soal kondisi keluarganya dan gimana dia mungkin harus cari kerja sampingan pas tahu prioritas Hanbit itu uang dia. Ngejek Hanbit karena hidupnya kaku banget tanpa romansa. Ini bikin Hanbit emosi, langsung jambak rambut Yanwu sambil nanya apa romansa sama game bisa ngasih makan keluarga. Yanwu lalu lanjut, bilang kalau Hanbit bisa dapat $75.000 dari Miner Record Project. Kalian pasti nebak reaksinya kan? Mendadak Hanbit langsung duduk manis dan dengerin serius. Yanwu lalu jelasin soal tim Zero perusahaan di balik Record Project dan gimana surat wasiat pendirinya Michael Welton nyebutin kalau seluruh hak perusahaan bakal dikasih ke orang pertama yang berhasil namatin gamenya. Yanwu cerita seberapa populer game ini sekarang dan nilai mata uang gamenya udah meroket gila-gilaan. Dia nunjukin data trennya dan ternyata bukan cuma panduan main aja yang dijual, tapi konglomerat besar juga ikut investasi buat bikin tim strategis di dalam game. Hanbit mikir sejenak dan karena tahu siapa Michael Welton dia setuju nerima tawaran itu. Yanwu yang kaget sekaligus senang langsung ngajak dia berangkat ke zona acara detik itu juga. Gak lama pas sampai di lokasi, Hanbit kaget lihat tempatnya super padat dan mulai ngeluh. Tapi Yanwu bilang ini belum separah antrean di Eropa sama Amerika. Yanwu langsung narik kerahnya dan nyeret Hanbit ke tempat jual buku panduan pemula. Di sana, dia ngasih tahu kalau game ini tuh nggak ramah pemula banget, makanya ada petualang yang nulis panduan khusus. Dan berkat buku itulah, Yanwu nggak jadi pensiun main. Setelah dengar curhatannya, Hanbit buka-buka isi bukunya dan langsung emosi lihat apa yang ada di sana. Yanwu heran apa ada yang salah, tapi tiba-tiba suara si Dewi bisikin Hanbit ngingetin kalau dia masih nunggu hal besar darinya. Hanbit jadi mikir, kenapa misi nyari Air Force ini bikin si Dewi ngerasa harus terus ngawasin dia dari atas? Dia nebak-nebak apa sebenarnya maksud Dewi itu, tapi pas lihat nama Air Force di buku dia sadar Dewi itu nggak pernah niat ngelepasin dia dari awal. Hanbit langsung murka dan ngeremes bukunya. Yanwu yang khawatir nanya kenapa dia jadi tegang gitu. Hanbit cuma ngibasin tangan dan nanya apa dia tahu info soal tim Zero. Yanwu jelasin soal putri bungsu Michael Welton yang sekarang jadi pimpinan perusahaan dan bilang cuman itu doang infonya karena identitas member lainnya dirahasiain rapat. Hanbit ngerasa ini mencurigakan banget dan yakin 100% ada hubungannya sama si Dewi. Dia mulai mikir, kenapa ini harus lewat game, toh dunia tempat dia dikirim dulu itu nyata banget sampai dia ngerasa mual pas bunuh musuh pertama dan ngerasain sakitnya mati. Sekarang dia bimbang apa benar dia harus masuk ke sana lagi. Tapi apa boleh buat kita semua tahu dia bakal masuk buat ngakhiri kutukannya. Hanbit nanya berapa lama alatnya sampai dan Yanwu jawab sekitar 2 jam. Dia ngerampas HP Hanbit buat ngurus prosesnya. Dia juga maksa mereka buat bayar buku panduan yang udah lecek tadi. Habis urusan beres, mereka keluar toko dan Yanwu pamitan sama Hanbit. Ayo ikut aku, kalian dan aku akan melihat aksi Hanbit. Beberapa jam kemudian, paket konsol super mahal datang. Dia mengunci pintu kamarnya siap bermain, mumpung ibunya belum pulang ke rumah. Begitu dia memakai konsolnya, dia langsung masuk ke dunia virtual sistem memindai tubuhnya. Dia kaget banget karena avatarnya terasa sangat nyata, persis kayak tubuh aslinya. Kemudian dia mencoba untuk mengedit penampilannya, tapi anehnya jendela pengaturan tidak muncul sama sekali. Dia langsung mengeluh game populer ini banyak bug dan mencoba memuat ulang. Tapi parahnya, usahanya gagal total. Dan sistem bilang karakternya sudah ada. Game mulai error dan Hanbit langsung mengumpat sang Dewi karena ini pasti ulahnya. Saat dia muncul di kota pelabuhan Edund, dia sadar. Sudah lama sekali sejak terakhir ke sana. Hanbit bercermin dan syok berat karena wajahnya sama persis dengan kehidupan masa lalunya. Dia mikir, apa ini pesan rahasia dari sang Dewi untuk mengulang semuanya? Tiba-tiba, dia dapat pesan dari Lover yang minta pertemanan. Saat profilnya diklik, avatar game milik Yanwu langsung muncul di hadapannya. Dan Hanbit tahu itu dia dari pakaiannya yang super mewah. Yanwu langsung nanya kenapa avatarnya dibuat mirip dengan wajah aslinya. Karena malu, Hanbit cuma bisa menjawab, kalau itu terjadi, begitu saja. Yanwu lalu nanya soal namanya. Dan Hanbit bingung karena dia sendiri tidak tahu. Setelah dicek bareng Yanwu, ternyata namanya adalah Black Dragon. Sialan banget kan? Dia langsung mencekik Yanwu dan nanya cara menggantinya. Tapi temannya malah ngakak keras dan bilang itu mustahil. Hanbit yang emosi
mulai mengamuk brutal, tapi Yanwu menyuruhnya mengecek notifikasi. Saat dibuka ada pop-up yang menanyakan apakah dia mau permainannya disiarkan di live streaming milik Yanwu. Temannya itu lalu menjelaskan syaratnya dan menawarkan bagi hasil 50-50. Mendengar dia bisa dapat 60% kalau mainnya bagus, Hanbit langsung setuju dan Yanwu mulai menyalakan live. Dia mengenalkan Hanbit ke penontonnya sebagai rekan baru dan menjanjikan konten super seru. Tapi para penonton malah sibuk mengejek nama alias Hanbit yang super norak. Dan itu bikin dia tersinggung parah. Untungnya Yanwu segera menenangkannya dan mengingatkan tujuan utama mereka. Sambil mengabaikan ejekan penonton, Yanwu mengajarinya dasar permainan dengan menyuruhnya mengecek rekomendasi kemampuan yang memindai pemain dan memilihkan 3 keahlian terbaik. Pilihannya mulai dari sihir sampai ilmu pedang. Hanbit jadi penasaran apa jurus yang dia pelajari selama 55 siklus masa lalunya ada di game ini. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia mengklik profilnya dan tiba-tiba cahaya terang meledak keluar. Ini langsung bikin Yanwu shock berat, begitu pula para penonton live. Mereka langsung melontarkan komentar negatif soal pilihan kemampuan Hanbit. Bahkan ada yang mereport akunnya kaget. Melihat itu, Yanwu bertanya bagaimana cara dia mendapatkannya. Dan Hanbit cuma jawab, tidak tahu. Bukan cuma itu, dia benar-benar buta soal sistem game ini. Dari sekian banyak pilihan yang ada, Hanbit malah nekat memilih sihir dan ini bikin penonton makin emosi karena mengira dia cuma main-main. Bingung, dia nanya ke Yanwu apa sihir itu ampas di game ini. Yanwu lalu menjelaskan kalau hal paling penting di game tersebut adalah tingkat kemahiran. Dibandingkan keahlian lain, menaikkan level sihir itu susahnya minta ampun. Walau ada ikon bintang saat skillnya maksimal, pemain sama sekali tidak bisa mengecek progres mereka. Penonton setuju banget, bahkan yakin kalau Hanbit bakal nangis dan keluar dari game setelah pakai sihir yang sama selama 2 bulan. Melihat cibiran itu, Hanbit jadi teringat masa lalunya saat sihir sangat susah dipelajari di dimensi lain. Makanya sosok guru yang mengajarinya sangatlah krusial di sini. Karena itu, dia langsung nanya ke Yanwu apakah ada master sihir yang bisa mengajarinya dalam game. Yanwu jelas kaget. Kolom komentar kembali penuh hujatan pedas, tapi Yanwu menenangkan mereka dan menjelaskan kalau setelah berhasil menyelesaikan misi, sistem akan memberi hadiah buku untuk mempelajari kemampuan instan. Untuk karakter NPC sendiri, kecerdasan buatan mereka tinggi, tapi tidak cukup untuk mengajari skill. Tahu soal buku kemampuan, Hanbit merasa semuanya jadi lebih gampang, beda dengan kehidupan masa lalunya saat gurunya melatih dia sampai mau mati. Tanpa pikir panjang, Hanbit menyuruh mereka pergi ke toko kelontong, dan ini bikin Yanwu heran dari mana dia tahu tempat itu. Yanwu lalu bilang mereka bisa beli sihir api dari Yulio, si pedagang kelontong tersebut. Mendengar nama itu, Hanbit langsung menyebut Yulio sebagai penipu jelek. Begitu tahu Yanwu ingin beli buku darinya, Hanbit terus menghina pedagang itu sampai para penonton merasa kata-katanya terlalu brutal. Parahnya lagi, Hanbit bilang dia lebih milih menyelamatkan 1000 orang lain ketimbang Yulio kalau mereka tenggelam. Tetap saja Yanwu ngotot pergi ke toko Yulio demi sihir api, tapi Hanbit punya rencana lain. Dia menggeser layar dan melihat foto Azel, mantan guru sihir aslinya. Dia nanya apakah Yanwu mengenalnya. Tentu saja temannya itu langsung curiga kalau Hanbit memilihnya cuma karena dia cantik, padahal Hanbit ngeyel kalau wanita itu sangat hebat. Dengan sabar Yanwu menjelaskan kalau Azel cuma NPC penipu dan pencuri yang ujung-ujungnya bakal dipenjara dan menghilang selamanya. Desain karakternya yang sangat cantik memang bikin banyak pemain memohon rute khusus untuknya, tapi pihak pengembang sama sekali tidak pernah mengabulkan permintaan itu. Namun Hanbit yang keras kepala langsung memotong ucapannya dan menantang untuk membuktikan siapa yang benar. Jadi dia tetap ngotot mencari Azel. Penonton makin emosi melihat betapa ngeyelnya pria ini. Saat menyadari kemarahan mereka, dia akhirnya menurut untuk pergi ke Yulio. Kalian dan aku pasti mikir dia mulai menyerahkan penonton sampai menantang taruhan, menyuruhnya joget kalau tebakannya soal Yulio salah, dan dia diam-diam setuju. Saat dia menyuruh Yanwu mengikutinya, temannya itu malah bingung dengan jalan yang dilewati. Tapi Hanbit bilang itu jalan pintas. Syok melihat dia hafal rute, Yanwu bertanya apakah ini pengalaman pertamanya, tapi Hanbit beralasan itu cuma insting. Tidak lama kemudian mereka tiba di toko Yulio. Melihat wajahnya, darah Hanbit
langsung mendidih teringat bagaimana si brengsek ini membuatnya di penjara. Di siklus masa lalunya, karena sangat penasaran dia nanya seberapa jauh batas interaksi karakter NPC. Yanwu menjelaskan kalau NPC punya kebebasan penuh dan tindakan pemain bisa langsung mengubah alur permainan mereka. Dari komentar penonton, Hanbit tahu banyak pemain yang misinya diblokir total sampai harus menghapus akun. Makin muak, Hanbit menerobos masuk ke toko dan berjalan lurus ke arah Yulio. Dia langsung menarik kerah bajunya dan nanya apakah dia mau melakukan trik busuk yang sama. Hanbit memakinya sebagai sampah tak berguna. Yanwu dan semua penonton syok berat saat melihat amukan Hanbit dan memperingatkan Yanwu kalau ada orang lain yang datang. Yulio kebingungan kenapa dituduh seperti itu. Lagi pula, niatnya kan beli buku sihir, jadi dia memohon untuk dilepaskan. Hanbit akhirnya melepaskannya perlahan, lalu Yulio beralasan buku sihir terakhir sudah terjual. Tapi dia bisa mengenalkan toko sihir lain kalau Hanbit mau membantunya. Pedagang licik itu cerita ada pencuri yang menyelinap saat dia ketiduran dan langsung menuduh saingan bisnisnya Azel sebagai pelakunya. Dia minta tolong Hanbit untuk menangkap pencuri itu dan misi permainannya pun langsung muncul. Ada hadiah besar yang menantinya dan para penonton yakin Hanbit rugi besar karena penipu jelek mana mungkin bisa kasih hadiah. Di sisi lain, Hanbit ingat betul Azel adalah mentor dan penolong sejatinya karena berlatih padanya di kehidupan pertama Azel dijebak dan masuk penjara. Semua itu murni ulah Yulio yang menyuap prajurit dan memalsukan bukti. Merasa penasaran, Hanbit bukan cuma menanyakan soal hadiah buku sihirnya, tapi bagaimana nasib si pencuri nantinya. Yanwu bilang karakter pencuri itu akan musnah selamanya setelah dipenjara. Sadar kalau Azel akan menanggung dosa kejahatan yang dibuat oleh Yulio, Hanbit melengos pergi. Dia mengabaikan omongan Yulio dan langsung membongkar rak toko. Tanpa peduli teriakan Yanwu, dia menumpahkan semua barang dan mulai mencari. Lalu mengeluarkan dompet dan mengayunkannya ke wajah Yulio. Dia nanya apa ini barang yang dicuri. Gila kan? Kalian dan aku baru saja melihat dia dapat 500 koin emas karena membongkar kedok si penipu. Sini kumpul kita lihat momen gila ini. Penonton kaget saat tahu Julio cuma penipu. Setelah dia ngaku, Julio malah ngusir Hanbit. Tapi lihat Hanbit langsung menginjak wajahnya dengan sepatu bot. Brak, dia terpental keras. Penonton yang taruhan Hanbit kalah langsung ngomel, sementara yang netral asik pamer tebakan benar. Tiba-tiba seorang penjaga melihat mereka dan langsung menerobos masuk ke dalam toko. Penjaga membentak menanyakan apa yang terjadi. Hanbit mikir dia tamat. Tapi malah Julio yang ditangkap dan dipenjara. Sambil menonton, Hanbit sadar ini sangat beda banget sama siklus kehidupan sebelumnya. Dulu dia harus hajar penjaga bayaran buat serahin Julio ke orang jujur. Sistem lalu memunculkan pesan memberitahukan kalau dia baru saja menyelesaikan misi sebelumnya dengan sangat sempurna. Dan sekarang misi baru akan aktif saat dia pergi ke toko Azel. Saat penonton masih heboh berdebat, Hanbit merasa alur game ini seolah emang sengaja nunggu momen pas ini. Apa ini cuma kebetulan? Yanwu yang kagum langsung nanya kok dia bisa tahu. Hanbit sadar Yanwu nggak bakal percaya, jadi dia mutusin buat ngarang cerita saja. Dia bohong santai bilang pernah baca hal mirip di novel fantasi jadul. Dia malah mikir jangan-jangan pembuat gamenya itu si penulis novel. Yanwu percaya aja dan nyebut Hanbit si kutu buku. Hanbit lega, sering bahas novel fantasi pas wamil. Tiba-tiba ada yang donasi 10.000 satu koin. Yanwu langsung menjilat berterima kasih sambil menatap tajam ke arah Hanbit. Perubahan aura mendadak dari penonton bikin Hanbit kaget. Dia milih serahin urusan itu ke Yanwu sambil fokus ke keahliannya. Penasaran, Hanbit nanya ke Yanwu, apa toko Azel bakal muncul kalau mereka ke arah tertentu? Yanwu bilang nggak tahu soal koneksi Azel dan Julio. Penemuan ini pasti bakal viral banget di komunitas. Mereka menuju sebuah toko. Hanbit mikir orang-orang bakal cepat lupa soal Julio. Baginya Azel itu bos wanita pemarah yang di siklus lalu sempat dipenjara dan dibakar sampai mati karena ulah Julio. Jadi dia itu kenangan berharga sekaligus menyakitkan. Sekarang dia mengetuk pintu dan langsung nyamperin Azel. Azel nanya siapa, dia bilang belum pernah lihat. Azel nanya apa dia sengaja datang mencarinya. Hanbit menatapnya nyebut dia pemula dan nanya apa ini pengalaman pertamanya. Di situ Hanbit jujur kalau dia datang
karena emang pengen belajar sihir darinya. Nah perhatikan, baik-baik bagian ini. Azel ninggalin mejanya nanya maksudnya apa dan bilang dia cowok aneh. Azel nanya kenapa dia harus ngajarin orang baru sepertinya. Hanbit sadar semua berjalan sesuai rencana. Azel pasti nolak, tapi berkat kejadian tadi dia punya solusi mantap. Sementara itu, kolom komentar rusuh manggil Azel dengan sebutan Mami. Lalu Azel mengamati Hanbit, memastikan apa dia si naga hitam. Hanbit membenarkan, lalu bongkar kalau Julio berniat memfitnahnya sebagai pencuri. Mendengar itu, Azel mendesah nyebut Julio sampah dan berterima kasih udah menyelamatkannya dari masalah. Mereka salaman sepakat kalau wajah Hanbit emang gampang dikenali. Azel mulai mencari-cari karena tahu dia butuh buku sihir, tapi Hanbit menyuruhnya tunggu dan nanya apa dia lagi cari obat. Kaget Azel nanya kok dia tahu Hanbit bilang infonya ada di atas meja. Lalu dia nawarin bantuan untuk mencari obat itu yang malah bikin Azel kesal. Azel nanya apa dia paham medis. Hanbit mengiyakan dengan santai. Ngerasa dia kepedean. Azel menantangnya menebak nama penyakit yang bikin pupil jadi biru disertai pusing dan muntah. Hanbit ngaku nggak tahu namanya. Dari reaksi Azel, Hanbit paham dia udah sering ditipu pakar abal-abal saat mencari obat berujung, kena scam, dan buang waktu. Tapi berkat regresi berkali-kali, Hanbit bikin dia kaget dengan nyebutin gejala lainnya secara akurat dan fakta bahwa ramuan biasa nggak mempan. Kaget Azel langsung memegang erat tangannya nanya apa dia kenal penyakitnya. Hanbit bilang penyakit itu nggak ada namanya, tapi dia tahu persis cara menyembuhkannya. Azel memohon bantuannya, janji bakal ngasih imbalan setimpal. Hanbit meyakinkan dia bakal cari obatnya. Tiba-tiba, sebuah misi muncul, menyuruhnya menyembuhkan penyakit ibu Azel. Dia harus mencari obat di sekitar Edun. Imbalannya ngeri bro, 2.000 koin emas, buku sihir, bola api Azel, gelar peringkat pahlawan, plus 500 poin. Pengalaman kolom komentar langsung heboh abis. Mengetahui Hanbit bakal dijamin dapat peringkat pahlawan kalau misinya selesai. Mereka auto pengen login game Yanwu aja. Shock Hanbit bisa dapat gelar semacam itu dengan sangat cepat. Yanwu lalu ngejelasin soal sistem peringkat ke penonton baru. Peringkat itu kayak level tier dan grade itu tingkat kelangkaannya. Jadi, walau buku sihir punya peringkat sama performa mantranya beda tergantung kelangkaan. Paham sistemnya. Hanbit mikir apa ini sengaja dibikin begini karena ini cuma game. Yanwu nanya apa? Mereka cuma perlu cari obatnya dengan cara dipetik. Tapi Hanbit sibuk mikir, dia harus pakai performa buku sihir itu buat nunjukin seberapa hebat peringkat pahlawan ini. Sementara Yanwu nanya tujuan selanjutnya. Hanbit menoleh dan tiba-tiba tersentak kaget. Yanwu cemas dan nanya ada apa. Saat itulah Hanbit mendengar suara ibunya memanggil. Dia merespons, lalu langsung logout gitu aja ninggalin Yanwu. Kalian pasti ngakak lihat ini. Penonton tertawa, tahu si naga hitam hebat harus kabur demi ibunya. Di kamar, Hanbit buru-buru buka pintu dan menyapa ibunya, bilang dia lagi sibuk. Ibunya salah paham dan langsung menghajarnya, ngira dia lagi main aneh-aneh di kasur. Lagi pula, Hanbit bukan tipe cowok yang suka kunci pintu kamar. Untungnya, dia jelasin sambil nunjuk alat mahal hadiah wamil dari Yanwu, membuktikan kalau dia cuma main game. Ibunya cuma melirik dan ngomongin itu dengan santai, bikin Hanbit shock berat. Ternyata ibunya tahu karena game itu masuk berita. Beliau lalu nyuruh Hanbit jangan kelamaan main dan dia janji cuma main sebentar. Lagian dia udah keterima kerja magang. Kaget dengar ini, ibunya malah geplak Hanbit lagi karena nggak cerita dari awal. Terus saat ditanya, alasannya dia bilang ibunya pasti ngelarang. Wanita tegas itu menampar wajahnya pelan, bilang itu jelas banget. Nggak ada orang tua yang mau anaknya langsung nyari kerja pas baru beres hamil. Sambil pegang hidungnya, Hanbit jelasin semester kelulusannya udah di depan mata pas balik kampus. Jadi dia harus cepat kerja. Ibunya terdiam dengerin itu, lalu nyuruh dia jangan skip sarapan karena kantornya lumayan jauh. Ibunya tahu dia belum makan seharian, tapi Hanbit bilang, Yanwu udah nraktir parfait coklat. Tentu saja itu bukan makanan beneran buat ibunya, jadi dia diomelin lagi. Setelah itu ibunya mendoakan, semoga sukses, lalu balik ke kamar. Hanbit lihat jam, sadar, waktu udah larut. Ingat, besok hari pertama magang, dia milih tidur cepat, walau kasihan sama Yanwu yang lagi diserbu ribuan komentar. Di tempat lain, Kimja, seorang karyawan departemen bengkel kecil khusus game RP, scroll server dan lihat keributan soal misi Azel serta peringkat pahlawan itu. Tapi, jujur, dia sama sekali nggak percaya. Dia cari akun Yanwu dan cuma nemu nama-nama monster. Dari komentar yang ada, dia tahu Yanwu bareng cowok bernama Naga Hitam. Dia
lalu nyebut naga hitam itu. Bocah sok keren yang dimarahi ibunya. Kim Ja mutusin ngecek sendiri. Sementara di game Yanwu, melihat banyak komentar baru dari penonton yang kepo soal Hanbit. Ada yang ngira dia anak SMP tapi Yanwu ngejelasin Hanbit udah selesai wamil dan cuma anak yang berbakti. Dia cek penonton dan kaget banget lihat jumlah tayangannya. Meroket gila-gilaan syok, salurannya tembus ke layanan mainstream Yanwu, langsung nelepon Hanbit memohon supaya diangkat. Tapi apes, dia cuma nerima. Pesan Hanbit yang minta maaf udah ngilang. Dia pamit kerja, tapi janji ngasih petunjuk soal obatnya. Nah, kalian wajib nunggu kelanjutan gila ini. Sini ngumpul bareng gue. Kita lihat gimana Hanbit manasin mereka. Dia ngasih tahu kalau obat buat quest Oswell itu drop dari bom slime dan yang tercepat bakal dapat bonus. Info spesial. Jadi mereka harus pasang mata. Sementara itu Hanbit malah muncul pakai baju kantoran rapi di depan gedung lalu jalan malu-malu buat ngasih tahu kalau dia bakal kerja di sana. Di luar dugaan kantor itu, super berisik dan karyawannya pada sibuk warawiri ngurusin kerjaan. Salah satu dari mereka sadar terus nyuruh Minho buat bawa Hanbit ke ruang rapat. Minho langsung narik dan nyuruh Hanbit ngikutin dia. Urusan kontrak belakangan katanya yang penting. Sekarang Hanbit disuruh bersihin papan tulis. Baru aja dia selesai ngerjain tugas itu tiba-tiba seorang bos masuk. Minho ngenalin Hanbit yang dengan semangat janji bakal kerja keras selama magang. Tapi lucunya si bos malah melengos pergi nyuruh dia nurut aja sama perintah yang ada. Dan kalau udah beres bersih-bersih, mending langsung keluar. Begitu keluar, ruangan Hanbit ngambek sambil mikir betapa suram masa depan perusahaan ini. Artinya, dia harus belajar otodidak selama sisa waktu kerjanya di sana. Sisi baiknya ini jauh lebih mending daripada harus guling-guling bertaruh nyawa di dimensi lain. Di tempat lain, Yanwu lagi senyum lebar, kegirangan banget setelah sadar kalau ternyata belum ada satupun yang berhasil nyelesain mini quest buatan Hanbit. Tapi tiba-tiba Hanbit muncul dan ngeledek semua penonton karena mereka itu miskin imajinasi. Dia nyuruh mereka buat lebih kreatif. Jelas aja ini bikin penonton emosi parah dan hampir ngamuk. Tapi Hanbit malah ngambil alat rekam dan bilang bakal ngasih tutorial cara mainnya. Pertama mereka pergi ke gerbang utama, tembok kota. Yanwu kaget dan nanya lagi, apa Hanbit ini beneran pemula? Biasalah, Hanbit ngeles bilang itu cuman ilmu dari novel fantasi. Sambil nengok ke Yanwu dia bilang, baru tahu kalau game ini ngasih kebebasan super luas dibanding yang lain. Di depan sana mereka dengar ribut-ribut dan penasaran kenapa seramai itu. Yanwu langsung nebak kalau mereka pasti orang-orang yang datang gara-gara postingan di komunitas. Tiba-tiba, ada yang teriak ngumumin kedatangan kelompok yang namanya Vanguard. Mereka spontan noleh dan ngelihat satu party elit lagi jalan gagah mendekati lokasi. Kaget ngelihat party itu, Yanwu bisik ke Hanbit kalau infonya nyebar lebih cepat dari perkiraan. Hanbit yang kebingungan nanya apa sih Vanguard itu. Jadi Yanwu mulai ngejelasin. Coba perhatikan baik-baik. 10.000 pemain top tier itu dipanggil Vanguard dan mereka dinilai mutlak dari poin level keahlian sampai jalan cerita. Bayangin aja dari 300 juta pemain. Di dunia cuma ada 10.000 ranker dan 500-nya dari Korea. Hanbit makin bingung karena banyak dari mereka belum belajar sihir meski dandanannya udah mirip penyihir sungguhan. Yanwu jelasin kalau mereka sengaja ngelewatin sihir demi cepat naik level karena syarat kemahirannya ribet dan baju penyihir itu cuma buat gaya aja. Hanbit lalu ngelirik ke arah sebuah panah spesial dan ingat kalau itu adalah panah burung emas buatan pengrajin super jago. Hanbit heran kenapa grup elit kayak gitu aja belum kelarin quest Ozil, terus dia nanya ke Yanwu. Ternyata kebanyakan anggota Vanguard itu ada di bawah naungan konglomerat besar. Mereka mati-matian capai level dewa itu biar dapat dukungan penuh dari perusahaan karena ujung-ujungnya mereka bakal tajir melintir. Tanpa perlu repot namatin gamenya. Tiba-tiba, seorang cewek nepuk pundak Hanbit. Setelah mastiin kalau dia itu naga hitam, si cewek langsung nanya kapan dia mau ngasih unjuk cara kelarin questnya. Hanbit dengan santai jawab, bakal segera mulai. Ada cowok lain muncul dan teriak kalau itu semua cuma kebohongan. Tapi si cewek ngotot ngasih Hanbit kesempatan. Orang-orang di sana pada ribut debat soal trauma mereka yang sering banget kena tipu. Pas mereka masih asik ngamuk, Hanbit malah ngajak Yanwu pergi ke arah laut. Yanwu jelas kebingungan karena bom slime kan ada di arah sebaliknya. Tapi Hanbit beralasan kalau dia butuh pancingan buat racik obatnya. Yanwu dan penonton makin pusing 7 keliling, nggak paham apa isi otak si Hanbit. Tiba-tiba, ada donasi masuk dan detik itu juga harga ikan di Laut Edun langsung terbang ke langit.
Ternyata banyak calo yang lagi mantau Hanbit secara langsung buat nimbun item dan ngatur nilai pasar. Ngelihat tingkah konyol mereka, Hanbit cuma bisa ketawa sinis karena calo-calo itu beneran gak tahu apa-apa. Karena penasaran, Yanwu nanya, apa barang yang mereka cari ada di laut. Tapi Hanbit sok cuek bikin Yanwu makin emosi. Saking frustrasinya, Yanwu nempel ke sepatunya ngancem bakal pensiun streaming kalau Hanbit bohong. Hanbit buru-buru nenangin dan nyuruh dia, percaya penuh. Kalian mikir hal yang sama kan? Dia tiba-tiba berani minjem 70 koin emas. Semua orang syok berat, curiga Yanwu lagi dijebak. Pas sampai bank antriannya gila-gilaan dan Hanbit nanya kenapa bisa seramai ini. Lihat Yanwu yang lagi panik tingkat dewa, dia janji bakal balikin duitnya. Yanwu bilang dia cuma stres mikirin buat apa pancingan itu nanti. Setelah berkeliling area sebentar, Hanbit tanpa sengaja ngelihat seorang kakek tua bernama Eldritch Fishing. Dia nyamperin dan nanya apa kakek itu mau jual alat pancingnya. Si kakek nawarin pancingan super, tapi Hanbit langsung nekat motong omongan dan bilang dia tahu persis si kakek bisa dengar. Hanbit nawar 50.000 koin emas. Bikin penonton jantungan, si kakek malah minta 100.000. Tapi Hanbit nekat nawar lagi 60.000. Dia sadar kelakuan kakek ini nggak berubah, jadi mereka terus tawar-menawar sambil mancing bareng sampai harganya turun. Eldritch ini kalau ngomong ceplas-ceplos banget tanpa saringan. Saat mereka ngobrol, Hanbit merasa kangen sama masa lalu. Akhirnya si kakek nyerah dan Hanbit berhasil beli pancingannya seharga 60.000 koin. Penonton ngeledek kelakuan liciknya tapi menang ya tetap menang. Nggak lama kemudian Hanbit balik bawa pancingan, bikin semua penonton mati penasaran. Di saat yang sama, Buttonwu malah bercanda, nyuruh Hanbit akting total pura-pura jadi pemula di kolom chat. Lalu tiba-tiba nanya monster macam apa sih bom slime itu? Yanwu ngejelasin kalau slime ini super sensitif. Kesentuh sedikit aja langsung meledak. Bahkan kalau diserang pakai sihir dari jauh, tetap meledak. Parahnya lagi, monster ini bakal meledak cuma gara-gara ditatap matanya. Dan mereka nggak drop item apa-apa kalau hancur. Si pemula bingung, gimana caranya Hanbit ngelawan bom slime. Cuma pakai sebatang pancingan. Dan satu kolom chat sepakat, cuma Hanbit yang tahu jawabannya. Dari posisi atas, Hanbit mantau bom slime di bawah dan bilang kalau jarak ini udah sangat sempurna. Dia ngeluarin pancingannya sambil mikir kok sensitivitas alatnya agak beda dari dunia nyata. Dia mulai ngatur talinya pelan-pelan, tapi pas Hanbit mau mulai beraksi, Yanwu ngasih tahu kalau berkat info dari penonton ternyata ada yang nguntitin mereka. Hanbit kelihatan super santai dan bilang dia udah sadar dari pas mereka keluar kota dan yang ngikutin juga bukan cuma satu kelompok doang. Dia buru-buru minta Yanwu ngasih kendali layarnya. Pas udah dipegang, dia minta maaf ke semua penonton, lalu tiba-tiba matiin siaran langsungnya tanpa ampun dan pamit bilang bakal ada sedikit gangguan teknis sebentar. Sedikit flashback ke masa wamil, Yanwu hobi banget baca buku fantasi tapi sayang nggak ada teman sefrekuensi. Akhirnya dia cuma bisa baca buku yang sama sampai halamannya lecek parah. Suatu hari Hanbit datang dan Yanwu kaget bukan main karena ternyata dia udah baca novel itu sampai tamat. Berkat Hanbit lah Yanwu jadi tahu banyak detail penting yang selama ini selalu terlewat. Ini bikin Yanwu ngerasa Hanbit beneran pernah hidup di dunia itu. Waktu berlalu pas Yanwu kebetulan lihat iklan gamenya, dia langsung yakin 100% kalau main bareng Hanbit pasti gokil banget. Balik ke masa sekarang, Yanwu ngabarin kalau cuma layarnya yang tayang. Hanbit setuju, lalu bilang mereka harus pura-pura sibuk fokus ngelawan si slime. Yanwu kemudian nyuruh penonton buat follow channelnya tapi mereka malah teriak, nyuruh dia minggirin kepalanya. Hanbit paham seberapa gregetannya mereka dan betapa cemasnya penonton nungguin aksi yang bakal terjadi sebelum party lain pada nyusul. Percaya deh sama gue, pertarungan adu mekanik ini nggak bakal lama. Party yang nguntitin mereka akhirnya mulai unjuk gigi. Pas ngelihat mereka, Hanbit langsung nyalain layar dan dadah-dadah santai ke fansnya. Dia langsung ngelempar kail pancing yang super tajam sampai bom slime pun nggak sempat bereaksi apa-apa. Terus dia nekan tombol di pancingan yang nembakin paku tajam. Mari kita lihat aksi gila ini. Ujung pancingnya mengontrol ledakan dan inti slime itu tetap utuh. Kaget melihat trik Hanbit, timnya langsung mundur. Tapi tiba-tiba hujan slime turun keroyokan, mereka lari terbirit-birit. Sayangnya mereka kena hempasan angin ledakan dan tumbang seketika. Gila kan, Yanwu sampai syok berat melihat seberapa mulus Hanbit membereskan para pengacau stream itu. Tanpa gangguan dia lanjut beraksi. Dan mereka melihat satu slime dengan warna beda. Hanbit memancingnya dan berhasil, tapi anehnya slime ini nggak meledak. Dia melemparnya ke tas nyengir, lalu bilang materialnya sudah aman. Semua orang di sana melongo karena slime itu kalem banget.
Hanbit menjelaskan kalau ini slime cacat yang cuma muncul kalau segerombolan bom slime dihabisi secara bersamaan, tanpa sisa. Slime yang tertinggal automutasi. Penasaran Yeonwoo bertanya, apa quest mereka bisa beres pakai cara ini? Hanbit santai menjawab ini dia. Kasih tutorial gratis biar mereka paham. Dia nyengir psikopat mengejek kalau ngontrol ledakan itu butuh skill tingkat dewa. Habis itu mereka langsung cabut ke toko Oswell. Sementara itu, JH dari studio game kecil yang hampir mokat tadi sadar Hanbit bukan pemula biasa. Dia yakin Hanbit dibekingi perusahaan raksasa. Level dewa yang beda jauh dari tempatnya kerja. Yang bikin dia bingung ngapain pro player ini sudi party sama streamer gurem macam Yeonwoo. Mungkin perusahaan Hanbit nemu rahasia besar dan pakai dia buat pengalihan isu bodoh amat lah. JH sadar dia harus beresin quest Oswell sendirian demi ngejar target bulanan. Sialnya, hari itu dia gagal total. Malamnya, duo kita sampai di tempat Oswell dan mbaknya langsung jijik lihat. Slim cacat bawaan Hanbit. Parahnya Hanbit malah menyajikannya di piring dan nyebut itu obat buat ibunya. Jelas ditolak. Melihat reaksi kocak ini, Hanbit melirik Yeonwoo. Sementara, Oswell berniat ngasih kompensasi karena sudah bantuin Yulio lalu mengusir mereka. Hanbit malah mancing emosi dengan bilang dia kurang bersyukur. Fix mbaknya langsung meledak. Tahan napas kalian karena adegan ini gila. Hanbit langsung menjejalkan slime matang itu ke mulutnya Yeonwoo mukanya. Sampai ngeblank dan chatroom langsung meledak. Ngetawain ekspresinya. Oswell ngelak sebentar, lalu lari ke dalam buat muntah. Bukannya panik Hanbit malah bangga obatnya manjur. Yeonwoo cuma bisa bengong, meratapi nasib. Beberapa menit kemudian, mbaknya keluar mencengkram kerah Hanbit sambil ngamuk. Dia ngatain Hanbit cowok sinting, tapi Hanbit dengan santai malah nanya ada biji yang keluar enggak. Dia langsung tepuk tangan kegirangan bilang, itu biang kerok penyakitnya Yap. Itulah penyebab asli penderitaan dia dan ibunya selama ini. Oswell masih loading, tapi Hanbit menegaskan kalau muntahannya itu sumber masalah utamanya. Dengan senyum sombong Hanbit ngaku sudah tahu, Oswell juga sakit sejak pandangan pertama. Asek, dia sebenarnya paham kalau Oswell selama ini menderita diam-diam demi menjaga ibunya. Dia takut Yulio dan komplotannya bakal memanfaatkannya. Terkejut Oswell nanya kok dia bisa tahu, dan Hanbit menjelaskan benda itu adalah benih parasit dari wilayah selatan yang bersarang dan tumbuh di lambung. Intinya, dia kena musibah ini gara-gara kebanyakan makan bahan makanan dari selatan. Lendir bom slime adalah satu-satunya penawar, makanya dia butuh slime cacat yang nggak gampang meledak kayak petasan banting. Nah, karena efek ledakannya sudah hilang, benda itu sukses bikin pasien muntah hebat, sekaligus membuang benih parasit jahatnya. Hanbit mempertegas ini bukan penyakit biasa. Lalu, dia menyodorkan piring dan menyuruhnya bergegas menyelamatkan ibunya. Hanbit menatapnya lembut sadar, meski ini cuma dunia game, sifat baiknya nggak berubah. Dia menganggapnya sebagai gadis bodoh yang selalu lebih memikirkan orang lain. Mulutnya memang pedas, tapi dia selalu membelanya jadi Hanbit ingin dia bahagia. Langsung saja kita ke momen di mana dia. Kalian pasti lega lihat ini. Ibunya akhirnya memuntahkan benih raksasa itu. Oswell murka pada para penipu, tapi dia tersenyum manis sambil bersumpah akan balas dendam. Kolom komentar langsung heboh dan Hanbit sendiri baper lihat senyumnya lagi. Sambil mengusap air mata dia berterima kasih. Semua penonton fix menjadikan dia waifu sejuta umat. Tapi Hanbit ngerusak suasana ngingetin penonton kalau mereka nggak ngapa-ngapain. Oswell bilang, semua ini berkat Hanbit. Sebagai hadiah, dia menyerahkan buku mantra legendaris. Saat Hanbit berterima kasih, dia malah membalas. Itu harusnya dialog dia. Yeonwoo ngeces, pengen megang bukunya tapi Hanbit auto ngegas bilang itu miliknya. Mereka pun niat pamit tapi tiba-tiba Oswell memanggil bilang, masih ada bonus lagi. Dia ngasih imbalan gila-gilaan dan sistem mengumumkan hadiah First Clear diturunkan. Saat Hanbit menerima 2000 koin emas sistem dengan santainya. Menggandakannya plus poin stat-nya naik dari 3 ke 5. Dia dapat bonus EXP Dewa level up dan buku Oswell langsung naik kasta. Jadi unik saat Hanbit berdoa buat masa depan. Oswell notifikasi First Clear meledak di layar. Nggak heran kolom chat langsung banjir pesan secepat kilat. Yeonwoo ikutan shock berat, begitu juga Hanbit yang nggak nyangka bukunya bisa berevolusi. Yeonwoo nyuruh dia ngasih sepatah kata buat fans, tapi layarnya scroll terlalu ngebut sampai mustahil dibaca. Saat Yeonwoo mulai panik memikirkan, gimana ngurus chat ini Oswell ngasih secarik kertas.
Pop-up muncul menobatkannya sebagai sang penyelamat dan ngasih multiplier point. Mbaknya santai, bilang, ini cuman surat rujukan ke Pandai Besi buat beli barang bagus. Dia tahu banget senjata mereka cupu dan armornya hancur lebur gara-gara mainan slime tadi. Dia berterima kasih lagi menyuruhnya mampir kapan saja. Dasar wibu di chat mereka ngerasa mbaknya ngomong sama mereka, saking halunya banyak yang langsung login game demi cari peluang buat ngegebet dia. Akhirnya, dua koplak ini keluar dari toko bingung mau ngapain. Yeon-woo membeberkan peta menjelaskan kalau game ini open world murni jadi. Mereka bebas keluyuran. Biasanya player baru nyasar di Edun dulu baru mulai explore. Tapi ini bisa jadi bumerang karena jalan asal-asalan. Tanpa arah bisa bikin kalian nyasar di zona maut level tinggi. Tiba-tiba kepo Yeon-woo nanya, kenapa wajah Hanbit dibiarkan default, nggak di custom sama sekali? Pertanyaan ini bikin Hanbit mikir masa ia ngaku dikerjain sang Dewi Yeon-woo malah pamer habis 5 jam buat bikin mukanya yang bikin chatroom makin kasihan padanya. Lalu, dia sok bijak ngasih wejangan biar nggak gampang baper sama karakter cewek yang aslinya bapak-bapak berkumis. Saat Hanbit pusing mikirin rute mendadak ada. Notifikasi donasi masuk 50.000 won permintaannya pengen lihat Oswell ngamuk lagi. Yeon-woo auto mode, menjilat makasih-makasih, tapi ternyata dompet Sultan belum tertutup. Ada yang nyawer 10.000 lalu 30.000 uang hujan deras dan Yeon-woo ngoceh terima kasih tanpa henti. Saat dia nunjukin, jumlah penonton Hanbit langsung melotot syok melihat. Lebih dari 8.000 orang lagi nonton mereka Hanbit dengan malu-malu ikut berterima kasih. Sementara chat menuntut Yeon-woo melakukan reaksi saweran spesial. Sambil Hanbit menghitung, total cuan sadar, jatahnya tembus 250.000. Dia melihat Yeon-woo tanpa urat malu joget. Zero tuh bikin mata penonton pedih. Hanbit mikir baru kelar satu quest. Coba kita pikir uangnya udah sebanyak itu. Kebayang nggak sih berapa triliun yang bisa dia keruk ke depannya hutang ibunya bakal lunas. Tapi ingat dulu, Dewi itu. Sini kumpul bareng gua kita lihat Hanbit yang panik saat tahu ibunya habis-habisan mencari dia yang hilang. Makanya, sekarang dia bertekad melakukan segalanya demi membahagiakan ibunya lagi. Yeon-woo langsung nyuruh Hanbit pakai buku sihir itu karena penonton udah nunggu. Hanbit menyentuhnya, bukunya hilang dan tiba-tiba muncul. Skill api tingkat unik nongol efeknya meledakkan segalanya sampai hangus. Pas baca deskripsinya, Hanbit malah bilang ini mah gampang banget. Padahal dulu dia setengah mati belajarnya Yeon-woo nyuruh dia cerita ke penonton rasanya dapat skill dewa. Awalnya Hanbit mau bilang biasa aja tapi sadar harus acting demi donasi dia ngibul bilang. Kepalanya pusing kepenuhan ilmu. Dalam hati dia bingung kenapa skill dari dunia lain bisa ada di game ini. Oh pantesan awal game dibilang karakter sudah ada. Penasaran tingkat dewa Yeon-woo langsung nyuruh Hanbit ngetes skill apinya sekarang juga. Sasaran tembaknya batu di depan sana untuk pamer ke penonton. Sambil nginget-nginget cara kerjanya Hanbit fokus dan blam api super gede meledak langsung dari tangannya. Apinya meluncur kilat. Begitu kena batunya langsung jadi debu Yeon-woo melongo. Lihat damage gila itu. Pas Hanbit lagi sombong karena skillnya lumayan. Tiba-tiba dia merinding parah serasa Dewi lagi melototin dan mau nyulik dia dari atas sana. Pas dia sadar ada notifikasi muncul. Katanya semua skill dan efeknya naik drastis. Sesuai level skill roh juga kebuka. Bukannya senang Hanbit malah trauma dan menggertakkan giginya. Dia ngomel-ngomel ngutuk si Dewi. Keringat dingin sadar lagi. Diawasi, bikin Hanbit panik abis. Yeon-woo yang dari tadi ngelihatin jadi khawatir dan nanya apa dia baik-baik saja. Perhatikan bagian ini karena Hanbit pinter banget ngeles. Dia nyuruh Yeon-woo santai aja. Lagian, siapa juga yang bakal percaya cerita soal Dewi? Dia lalu bikin alasan kocak. Katanya badan dia kaget nembakin sihir tingkat tinggi buat pertama kalinya. Terus dia minta Yeon-woo nembakin sihir normal. Yeon-woo kaget tapi akhirnya setuju juga. Yeon-woo udah wanti-wanti supaya Hanbit jangan ketawa. Begitu sihirnya ditembak, wush, cuma muncul api kecil cupu yang langsung mati seketika. Sumpah ini kocak abis. Hanbit beneran kecewa lihat skill ampas gitu. Tapi ingat beda bakat dia milih diam. Dia malah nyeletuk kalau Yeon-woo salah cara pakainya. Harusnya bukan dibayangin sihir itu muncul otomatis pas baca buku. Hanbit malah nyalahin Yulio karena ajarannya sesat, terus dia berubah mode jadi wibu sihir. Dia ngejelasin panjang lebar. Ujung-ujungnya dia bilang, ogah, pakai skill unik dewa itu sebagai skill utama meski damage-nya gila. Alasannya, karena sihir itu harusnya gampang dipakai. Yeon-woo langsung bengong. Dia ngingetin kalau Hanbit baru main kemarin. Kolom chat langsung ngakak ngeledek Hanbit. Dikatai wibu akut, Hanbit ngamuk dan ngancam nggak mau bagi tips lagi. Untung aja ada penonton Sultan yang donasi duit gede banget. Hanbit langsung kalem.
Dia minta maaf ke penonton. Terus pas ditanya mau kemana, dia milih pergi ke tempat terpencil. Yanwu bingung dong, nanya kenapa nggak kerjain misi utama dulu. Hanbit bilang mau farming point dulu. Pas buka pintu dan masuk gubuk kumuh Yanwu, merinding ketakutan. Tapi Hanbit santai aja dan langsung nyamperin. Wah, pemilik gubuk karakter pemanah bernama Rickner. Dia nanya ngapain kesini dan Hanbit mantap bilang mau belajar mana. Rickner yang lihat gayanya nanya, apa dia punya nyali? Penonton langsung teriak kalau karakter ini emang gila nyali. Hanbit dengan sombong bilang dia jago, bikin Rickner nantangin dia. Waktunya ujian, langsung muncul pop-up misi dari Rickner dengan hadiah lumayan. Nggak lama Hanbit diseret keluar ke lapangan tembak. Aturan yang ngeri, harus cetak 200 poin dari 30 tembakan. Tepat sasaran dapat 10 poin. Yanwu panik nyuruh Hanbit naikin status kelincahan dulu. Tapi Hanbit keras kepala tembakan pertamanya. Meleset jauh dari papan. Yanwu ngomel lagi. Tapi Hanbit tetap pede parah, bilang udah paham polanya. Kalian pasti nebak dia bakal gagal kan, tunggu dulu. Tembakan kedua kena angka 7. Yanwu mulai kaget, tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar gila. Sisa panahnya nembus tepat di tengah semua. Total poinnya 287. Pakai perlengkapan level 2 loh. Sementara itu, di kota, ada cewek main koin yang lagi bosan parah. Tiba-tiba dia ngelihat Hanbit dan Yanwu masuk gerbang, mikir orang bodoh mana yang datang. Balik ke beberapa saat lalu. Setelah Hanbit sukses dapat skill panah dan koin emas, Yanwu malah jingkrak-jingkrak lebih heboh dari dia. Waktu ditanya alasannya, Yanwu malah muji-muji, nanya apa, Hanbit anak klub panah. Saking materainya Yanwu ngaku udah buka taruhan di live stream. Dan tebak, mereka menang jackpot karena nggak ada yang ngira Hanbit sejago itu. Sambil cengengesan dia bilang, pamer skill itu keren, bikin penonton sadar mereka abis dikerjain. Penasaran, Yanwu nanya tujuan selanjutnya. Hanbit bilang mau belajar ilmu pedang, tapi harus dapat skill kecepatan duluan. Keputusan ini bikin Yanwu dan penonton syok. Apa hubungannya cepat sama main pedang? Mereka nganggap itu skill ampas, tapi Hanbit masa bodoh, dia nyuruh Yanwu berhenti bawel dan ngikutin dia. Sampai di kota, Yanwu nunjuk karakter bernama Leah. Pantas aja orang males cari skill kecepatan misi. Dari Leah ini susahnya nggak ngotak dan hadiahnya nggak sepadan. Yanwu nanya lagi apa Hanbit yakin. Tanpa ragu Hanbit nyamperin Leah, ngenalin diri dan bilang mau belajar keahlian terbaiknya. Leah senyum suka gayanya, tapi wus, dia lari nyopet koin mereka secepat kilat sambil nyengir ala penyihir, ngejek mereka terlalu lelet. Biaya pelatihannya 5.000 koin emas di muka Leah. Bingung kok. Hanbit biasa aja. Hanbit senyum bilang karena lu udah ngambil uang pendaftarannya, buruan ajarin gua. Dalam hati Hanbit ketawa. Di dimensi lain si cewek ini udah nyopet lebih banyak hartanya selama 55 putaran waktu. Nggak suka sama gaya santai Hanbit, Leah langsung mulai kelas dadakan mereka. Tugas pertamanya simple tapi gila, Hanbit harus nangkep dia. Detik itu juga gerakannya secepat bayangan misi baru muncul buat Hanbit. Tangkap Leah sebelum waktu habis dan buku skill kecepatan bakal jadi miliknya. Plus dapat poin status dan poin pengalaman. Tapi baca dari kolom chat nggak mungkin nangkap Leah kalau udah mode ngebut begitu. Parahnya lagi, syarat kelarnya itu gila. Disuruh nunggu total 15 jam, dilarang ambil misi lain, dan waktunya bakal berhenti kalau mereka keluar game. Nah disinilah otak licik Hanbit main bro. Yanwu bilang mustahil karena belum ada yang bisa nangkap dia langsung. Tapi Hanbit mikir simple. Kalau nggak bisa nangkap sendiri, panggil aja backingan yang jago. Dia langsung mampir ke toko Azel dan minta cewek itu buat bantuin nangkap Leah. Sini kumpul bareng gue, kita lanjutin momen kocak ini. Asal nanya gimana Hanbit tahu dia dan Leah sekeluarga. Tapi MC kita ngibul kalau info itu tersebar di jalanan. Tanpa pilihan, Asel setuju dan pergi dengan kesal. Fakta kalau mereka bersaudara sukses bikin Yanwu dan kolom chat melongo kaget. Hanbit ngibul lagi, bilang dia lihat coretan jalanan soal lokasi Leah. Tentu aja, beberapa penonton langsung memutar ulang videonya. Sayangnya mereka sama sekali nggak nemu coretan yang dimaksud. Alhasil, kolom chat mikir Hanbit punya mata elang, makanya dia jago banget pakai panah. Setelah itu, dia mulai interaksi santai. Dia ngingetin penonton buat selalu perhatikan sekitar. Ditambah lagi masukin Asel ke penjara, malah bikin mereka kehilangan kesempatan buat nangkep Leah. Yanwu lalu ngajak dia jalan, jadi mereka langsung meluncur ke tempat persembunyian jalanan. Sementara itu Leah lagi santai main sama kucing dan yakin banget kalau Hanbit udah nyerah. Tapi siapa sangka Asel tiba-tiba muncul tepat di belakangnya dengan wajah yang super garang. Dalam sekejap, Leah langsung dikepung dan ngamuk karena ngerasa dicurangi karena bawa-bawa Asel. Hanbit nyengir dan ngingetin kalau Leah sendiri yang nyuruh pakai segala cara
makanya dia pilih rute ini. Apalagi dia emang punya sejarah sama Asel. Super ngamuk Asel langsung nyeramahin Lea habis-habisan dan ngasih peringatan keras. Kalau nggak berhenti, dia bakal berurusan sama berandalan parah kayak Julio. Lea buru-buru minta maaf, tapi Asel masih belum puas dan nyuruh dia datang ke toko nanti. Asel ngancam bakal ada masalah besar kalau Lea berani kabur lagi. Lea akhirnya pasrah, lalu menyerahkan buku kecepatan miliknya ke Hanbit sambil bilang dia belum pernah ketemu orang kayak gitu. Karena janji adalah janji bukunya resmi jadi milik Hanbit. Tiba-tiba notifikasi penyelesaian misi muncul. Sistem ngasih tahu karena dia nyelesain misi super cepat hadiahnya langsung dimaksimalkan. Gila nggak tuh? Dia dapat 3 kali lipat poin status dan 500 kali lipat poin pengalaman. Kolom chat langsung panas dan iri parah lihat Hanbit dapat kemampuan unik lagi. Sementara itu, Lea buru-buru kabur, berharap nggak bakal pernah ketemu EMC kita lagi. Beberapa saat kemudian Yan-Woo yang os-ngosan akhirnya berhasil nyusul sadar kalau dia ketinggalan momen seru. Hanbit dengan santai mamerin buku kelas unik itu, bikin Yan-Woo benar-benar kehabisan kata-kata. Penonton aja sampai kewalahan ngikutin kecepatan MC kita. Mereka bingung gimana bisa tahu update duluan padahal ini kan siarannya Yan-Woo. Sambil megang buku itu, Hanbit bilang ke Yan-Woo kalau ini waktunya dia belajar kemampuan berpedang. Hanbit langsung menyerap buku itu dan rasanya masih tetap aneh, walau ini udah yang ketiga kalinya. Penasaran Yan-Woo mewakili. Penonton nanya kenapa dia milih belajar kemampuan kecepatan. Hanbit ngasih perumpamaan simpel kalau mereka balapan dia bakal sedikit lebih unggul dari Yan-Woo berkat kemampuan barunya itu. Tapi tetap saja, Yan-Woo ngerasa kelas unik nggak ngasih beda besar. Tapi buat Hanbit yang udah mati 50 kali, dia tahu pasti tujuannya. Yan-Woo lalu dengan senang hati ngeluarin pedangnya dan nyombong kalau dia itu seniornya Hanbit di bidang ini. Apalagi dia peringkat 2 di ilmu pedang tingkat lanjut. Dengar kesombongan itu, kolom chat langsung ngehujat tanpa henti. Hanbit membacakan hujatan itu kata demi kata. Hanbit lalu sadar kebanyakan pemain termasuk Yan-Woo ngikutin rute pasaran dari buku panduan. Ditambah lagi, nggak ada yang berani interaksi sama Asel gara-gara si penipu Julio. Ini bikin efek berantai yang parah. Dengan tingkat kebebasan game yang super tinggi mustahil buat tahu mana rute yang benar. Hanbit sadar karena dia adalah orang pertama yang nyelesain misi Asel dan Lea. Semua pengalamannya adalah petunjuk ke jalan yang benar. Dia membulatkan tekad buat namatin game ini dengan caranya sendiri. Dan meskipun nggak tahu pasti apa isi kepala sang Dewi, dia nolak keras jadi boneka lagi. Saat mereka berdua jalan keluar kota, Hanbit nanya, kenapa NPC guru pedang paling top posisinya jauh banget, Yan-Woo. Nah perhatikan baik-baik bagian ini. Kata Yan-Woo itu karena pendekarnya suka menyendiri. Mereka tiba di tempat berkabut. Yan-Woo melihat Balder melambai dan teriak kalau mereka datang buat belajar ilmu pedang. Balder melirik tajam dan auranya masih super mengerikan. Pendekar itu ngambil pedang kayu dan nyuruh Hanbit mengayunkannya di belakang dia sampai ada perintah buat berhenti. Males basa-basi Balder nyuruh Hanbit langsung mulai. Nggak lama kemudian Hanbit melepas perlengkapannya dan memegang pedang kayu itu. Yan-Woo terus mantau dari jauh dan nyebut kalau misi ilmu pedang dibagi jadi mengayun dan tanding. Penasaran Yan-Woo nanya ke kolom chat, butuh berapa lama buat namatin misi ini? Berdasarkan jawaban, mereka rata-rata butuh 1,5 sampai kurang dari 3 jam. Penonton juga ngasih peringatan keras, jangan pernah cari gara-gara sama Balder atau karakter mereka bakal auto tamat. Chat lalu ngebahas klip viral saat seorang pemain ngeledek Balder dan langsung dibelah jadi dua. Yan-Woo merasa aneh NPC tutor bisa ngebunuh pemain sementara. Penonton langsung taruhan dan berjanji ngasih donasi gila-gilaan. Kalau Hanbit bisa kelar di bawah 25 menit, Yan-Woo heboh ngasih tahu kalau totalnya tembus 800.000 won. Makanya dia nyemangatin Hanbit buat selesain kurang dari batas waktu itu. Hanbit sadar nilainya 2 kali lipat dari taruhan waktu latihan panah. Dia mulai fokus tingkat tinggi dan mengerti satu hal penting. Saat mengayun pedang kayu jumlah ayunan itu nggak penting. Lagian, dari awal Balder sama sekali nggak berharap banyak dari pedang pemula. Beda banget sama kebanyakan pemain yang selama ini ngeremehin dan nganggep pedang itu cuman senjata standar. Itu pasti bikin harga diri Balder tersinggung parah. Jadi yang Balder cari itu cuman keseriusan penuh. Hanbit langsung pasang mode serius. Kalian sama bingungnya sama kolom chat kan? Pas Hanbit baru mau ngayun Balder tiba-tiba nyetop dia. Tapi tebak MC kita malah girang karena triknya berhasil.
Hanbit melirik layar sistem dan boom misi baru muncul. Dia ditantang adu tanding ngelawan Balder dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan sama level dan statusnya. Yanwu terbelalak lihat itu dan ngasih tahu chat kalau Hanbit lolos tahap pertama. Saat penonton ngamuk dan bilang taruhan batal satu orang donasi 10.000 won nawarin gandain atau hangus. Syaratnya Hanbit cuma perlu nangkis pedang kayu Balder 2 kali. Gila lagi pemain lain nyawer 100.000 dan nantang Hanbit nangkis 4 serangan berturut-turut. Kalau gagal, mereka berdua wajib lompat bungee jumping dari atas. Tebing Hanbit jadi agak panik karena kemungkinan besar pengalamannya bikin tingkat kesulitan makin gila. Yanwu ikutan ketar-ketir karena terseret, tapi Hanbit malah nyengir licik sambil megang bahunya. Sukses bikin dia merinding ketakutan. Untungnya Hanbit janji mereka nggak bakal bungee jumping. Tiba-tiba ada penonton Sultan nambahin 1 juta won dan ngetik, persahabatan Yanwu dan Hanbit benar-benar luar biasa. Hanbit jantungan sadar total duitnya nyaris 2 juta won. Dia langsung memantapkan tekad dan bersiap mati-matian ngadepin Balder. Dia ambil posisi kuda-kuda. Balder diam-diam menilai targetnya sebelum melompat buas. Dengan tebasan terbalik boom Hanbit menangkisnya, tapi malah terpental jauh. Yanwu dan seluruh kolom chat sukses dibuat syok lihat betapa brutalnya Balder sekaligus takjub Hanbit bisa menangkisnya. Balder membuang napas lalu melancarkan serangan kilat. Hanbit berhasil menahannya lagi walau tangannya sampai gemetar nahan benturan. Dia sadar gerakannya terasa lambat karena efek di dalam game, mungkin gara-gara sinkronisasi alatnya. Tapi berkat kemampuan kecepatannya dia masih sanggup bereaksi tepat waktu buat nahan serangan mematikan itu. Balder tiba-tiba berhenti dan bilang kalau pikiran Hanbit lagi kacau. Dia penasaran apa MTE kita cuma kelewat santai atau sok jago gara-gara panik. Mengejutkannya Hanbit malah balas dengan omongan sombong yang bikin penonton dan Balder emosi parah. Balder narik omongannya soal Hanbit dan memutuskan buat ngabisin dia secepat mungkin. Sambil nahan amarah, dia menerjang Hanbit dengan serangan tusukan maut. Tapi Hanbit malah nantangin balik, bilang pemenangnya baru kelihatan di akhir nanti. Tiba-tiba Balder menyusul dengan tebasan pedang super berat yang bikin semua orang jantungan penonton bingung kenapa Balder seganas ini cuma buat misi biasa. Jadi, menurut kalian, Hanbit bakal selamat. Untungnya berkat kecepatannya dia berhasil menghindar tipis banget. Chat super takjub dan Balder makin kelihatan nggak sabar buat menghabisinya. Sini merapat kita lihat aksi Hanbit yang masih bertahan. Walau seharusnya sudah tumbang, Balder melancarkan serangan tusukan mematikan, tapi kaget karena Hanbit menangkisnya pakai tongkat. Hanbit lalu bilang padanya kalau gerakannya makin melebar, jadi Balder mundur dan langsung mengisi tenaga pada senjatanya. Hanbit menyadari datangnya serangan yang sangat berbahaya dan dalam sekejap mereka saling melesat maju. Tapi saat pedang kayu mereka beradu senjata, Hanbit hancur berkeping-keping dan dia terpental ke belakang. Sambil terjatuh, dia pamer ke penonton karena sukses menangkis serangan Balder 4 kali berturut-turut. Dia menyebutnya sebagai misi sukses dan tertawa walau badannya terasa sangat remuk. Namun para penonton yang sudah mempertaruhkan uang mereka berharap duel panas ini belum selesai. Tiba-tiba mereka semua menerima sebuah notifikasi yang menyatakan bahwa pertarungan telah berakhir karena pedang kayunya hancur. Mereka yang bertaruh Hanbit kalah langsung protes keras, sementara yang lain takjub melihat kegilaan duel tadi. Saat Hanbit mulai bangkit berdiri, dia menagih uang misi kepada Yanwu dan temannya itu janji membaginya rata setelah siaran selesai. Yanwu yang sangat penasaran bertanya soal pekerjaan Hanbit sebelum masuk militer dan Hanbit membatin kalau dia sudah melewati 55 siklus perkembangan perasukan dan reinkarnasi. Hanbit menjawab asal, tapi Yanwu bilang kolom komentar sedang menebak-nebak daftar pekerjaan masa lalunya dan semua tebakan itu berhubungan dengan keahlian berpedang. Seorang penonton penasaran bagaimana cara Yanwu membagi uangnya dan Yanwu dengan santai berniat memberikan semuanya kepada Hanbit. Hanbit yang sangat kaget langsung mengingatkan kalau mereka sudah sepakat bagi hasil 50-50. Namun Yanwu bilang tidak apa-apa. Toh misinya berhasil murni berkat kemampuan fisik Hanbit. Hanbit sangat terharu dengan kebaikan Yanwu dan sangat bersyukur. Dia tidak akan disuruh bungee jumping lagi. Tapi ternyata penonton bilang tantangan itu cuma candaan.
Sultan donatur yang sama tiba-tiba melempar uang 100.000 dan meminta Hanbit terus memakai pedangnya agar mereka bisa menonton sambil belajar. Mereka pun langsung setuju. Setelah itu, Hanbit melirik ke arah Balder yang sedang bersandar di pohon dan sadar meski Balder tampak tenang, dia sebenarnya sedang menahan amarah yang meledak-ledak. Hanbit menyimpulkan kalau Balder merutuki dirinya sendiri karena gerakannya berhasil dibaca oleh pemula amatir sepertinya. Tetap saja Hanbit mendekatinya dan bertanya apakah duelnya sudah selesai. Balder membenarkan dan menyuruhnya menunggu sebentar karena ada sesuatu untuknya. Dari obrolan singkat, mereka Hanbit bisa merasakan kalau Balder sedang mengertakkan gigi untuk menyembunyikan amarahnya. Dan perhatikan baik-baik momen ini, orang yang berhadapan dengannya nanti pasti bakal habis. Balder kemudian memberikan buku pedang dan saat menerimanya, Hanbit menyebutnya sebagai buku keempat yang pernah dia dapatkan. Jendela sistem tiba-tiba muncul menyatakan bahwa berdasarkan penilaian Balder, hadiahnya telah disesuaikan ke tingkat maksimal. Dia mendapat 3.000 koin emas dan buku panduan. Tingkat 1. Dia mendapat buku langka lagi, membuat semua orang syok melihat rentetan hadiah gilanya. Seseorang bahkan donasi 10.000 won. Saat penonton ramai meminta, diajari Hanbit berbisik pada Yanwu agar mengurus mereka, lalu dia pergi menjauh. Yanwu langsung mengambil alih siaran dan menawarkan kelas ilmu pedang, tapi penonton malah mengusirnya. Hanbit kembali menemui Balder dan meminta satu hal lagi. Balder lalu cerita kalau gurunya pindah ke Edun. Dia pun memberikan secarik kain dan bilang jika Hanbit menunjukkan itu sang guru, pasti mau mendengarkannya. Sapu tangan dengan sulaman gambar pedang itu akhirnya pindah ke tangan Hanbit. Lalu Balder memberi petunjuk kalau gurunya ada di tempat angin berkumpul. Saat Hanbit kembali menemui Yanwu, dia bilang ini sudah saatnya mereka untuk segera pulang. Tapi malah melihat temannya itu sedang joget heboh. Ada penonton yang menyawer 1.000 won sambil berkomentar kalau pemain lain pasti akan langsung menyerbu Balder setelah mereka pergi membuat NPC itu bekerja lembur. Sesampainya di kota, Yanwu bertanya apakah mereka akan lanjut menemui guru Balder, namun Hanbit bilang permainan hari ini cukup sampai sini. Hanbit lalu pamit membuat temannya kaget karena besok dia harus kerja dan butuh waktu tidur walau sebentar. Sambil meregangkan badan, dia mengucapkan salam perpisahan dan berjanji akan kembali besok. Yanwu setuju karena mereka memang sudah bermain sangat lama hari itu dan langsung mengucapkan selamat malam. Sebelum Hanbit keluar, Yanwu bertanya apakah dia akan langsung main sepulang kerja besok, tapi Hanbit menolak dan langsung keluar. Sekarang kembali di kamarnya, Hanbit terbangun dengan kondisi tubuh kepanasan dan mandi keringat, jadi dia memutuskan untuk segera mandi dan tidur. Dia bingung kenapa badannya sepanas itu, tapi tiba-tiba ada notifikasi dari Yanwu yang mengabarkan kalau uangnya akan langsung dikirim. Coba tebak reaksi Hanbit di sini. Awalnya dia ingin dibayar nanti saja, tapi dia nyaris jantungan begitu sadar mereka berdua baru saja menghasilkan sekitar 3 juta won hanya dalam 2 hari dengan total waktu bermain sekitar 10 jam. Dia sempat tergoda buat bolos kerja, tapi ingat lagi komitmennya untuk tetap fokus pada dunia nyata ketimbang jadi pemain penuh waktu. Dia merasa sedikit bersalah pada para penontonnya, tapi tetap teguh menjadikan siaran ini sebatas hobi. Awalnya, dia sangat mengkhawatirkan Yanwu yang selama ini selalu membantunya. Namun, akhirnya dia sadar kalau donasi gila-gilaan tidak mungkin datang setiap hari. Selain itu, ibunya pasti lebih tenang kalau dia punya pekerjaan tetap. Sebelum memejamkan mata, dia membatin kalau rasanya menyenangkan. Bisa sedikit berbakti pada orang tua. Keesokan paginya sang ibu dengan brutal menariknya dari kasur. Hanbit bingung kenapa dibangunkan pagi buta begini. Tapi ibunya membentak kalau ini sudah sangat siang. Dengan wajah kesal, ibunya menunjuk layar ponsel dan menuntut penjelasan soal uang raksasa yang masuk ke rekening. Tanpa memberi celah untuk bicara, ibunya mencecar apa yang sebenarnya dia lakukan semalaman. Takut anaknya berbuat kriminal. Parahnya lagi, dia langsung menggeplak kepala Hanbit sebelum anaknya sempat membela diri. Tentu saja, wanita paruh baya itu langsung menyimpulkan kalau cara tercepat mendapat uang sebanyak itu adalah hasil judi. Hanbit buru-buru menyangkalnya dan mengingatkan ibunya soal Yanwu serta game yang baru dibelinya. Dia menjelaskan
Kalau uang fantastis itu hasil dari siaran, langsung bermain game. Suasana akhirnya mencair saat dia meyakinkan sang ibu kalau dirinya tidak mungkin melanggar hukum. Setelah mendengar penjelasan panjang itu, ibunya menghela napas dan menyuruhnya membahas ini lagi sepulang kerja. Ibunya langsung mengingatkannya untuk segera siap-siap berangkat ke kantor. Takut ibunya masih ragu, Han-bit memanggilnya lagi dan bersumpah kalau dia serius. Lalu ibunya tersenyum dan bilang kalau dia percaya, tapi dia takut. Pekerjaan baru ini malah menambah beban hidupnya. Saat ibunya pergi, dia berjanji dalam hati akan memastikan wanita itu tak lagi menanggung utang sendirian dan dia siap bekerja ekstra keras demi kehidupan yang lebih layak. Sesampainya di kantor Han-bit, sadar meski sudah pernah melewati neraka dimensi dalam game, ternyata kerasnya realita kehidupan nyata jauh lebih mematikan. Dan tebak bosnya yang gila hormat mulai menyiksanya tanpa ampun. Pria itu terus mengomel dan memperlakukannya seperti sampah tak berguna. Han-bit ingat betul saat baru menginjakkan kaki di kantor Minho, langsung menyerahkan setumpuk dokumen. Rumit yang untungnya sudah dirapikan, jadi dia tidak terlalu pusing. Tapi baru saja tangannya menyentuh pekerjaan itu, sang bos sialan tiba-tiba memanggilnya. Si pemimpin tim yang super menyebalkan itu langsung mengejek Han-bit sebagai karyawan rendahan dan terus menceramahinya soal hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan. Dia lalu melempar kartunya ke meja Han-bit dan menyuruhnya pergi membeli kopi untuk memastikan. Han-bit bertanya kopi apa yang harus dia pesan, tapi pria bermuka masam itu mendecak kesal menatapnya tajam dan bilang kalau semua orang di sini cuma minum americano. Dia membentak apakah Minho. Sama sekali tidak mengajarinya apa-apa. Jadi Han-bit buru-buru pasang badan membela Minho sadar betul kalau bosnya memang sedang mencari celah untuk menghancurkan mental rekannya itu. Saat Han-bit pergi menjalankan tugas konyolnya, langkahnya terasa sangat berat. Sekembalinya ke meja, membawa kopi dia melihat bosnya sedang membentak Minho habis-habisan dan Minho cuma pasrah menerimanya dengan tatapan kosong seakan sudah mati rasa dan menganggap ini sebagai makanan sehari-hari. Dan saat Minho perlahan mencoba menjelaskan kalau dia tidak sanggup menerima tugas baru karena beban kerjanya sudah menumpuk, si bos langsung naik pitam dan menuduhnya berani pilih-pilih pekerjaan. Tanpa ampun bos galak itu melempar dokumen tepat ke wajahnya dan membentak agar dia menuruti semua perintah tanpa banyak bacot. Melihat arogansi luar biasa ini, Han-bit dengan tenang meletakkan kopi di meja sang bos lalu berjongkok membantu Minho memunguti dokumen itu. Dan percayalah padaku, cerita ini akan makin seru karena kita semua pasti tidak sabar melihat bos arogan ini kena batunya. Sini ngumpul kita bakal lihat keseharian MC kita. Setelah merapikan dokumen mereka kembali ke meja, Han-bit langsung sadar ekspresi ruwet Minho yang menatap kosong ke layar monitornya. Minho minta maaf karena kelihatan sekacau itu, tapi Han-bit santai aja maklum karena bos mereka lagi kumat galaknya. Tetap saja Minho terus minta maaf karena ternyata ada alasan lain. Proyek baru lemparan si bos ini super berat di bagian pengembangan dan butuh waktu ekstra gila-gilaan di banyak aspek. Gara-gara kerjaan baru ini, Minho bilang dia nggak bakal bisa bantu Han-bit seperti biasa dan itu bikin dia merasa bersalah. Han-bit yang sempat ngintip dokumennya tadi sadar kalau proyek ini ada hubungannya sama RP. Terus lihat wajah Minho yang udah kayak zombie Han-bit nawarin bantuan. Nah, sepulang kerja Han-bit janjian sama Yan-woo. Han-bit langsung salah fokus sama kantung mata Yan-woo yang parah banget. Dia nanya dong curiga temannya ini kurang tidur. Tapi Yan-woo nyangkal dan bilang dia masih tidur 3 jam kok. Terus Yan-woo ngajak masuk ke kafe dulu sebelum ngobrol. Di dalam Han-bit menghela napas panjang ngeluh soal pusingnya jadi budak korporat. Dia bilang ke Yan-woo kalau dia streaming durasinya bisa habis cuma buat ngomel-ngomel maki bosnya. Sambil santai, dia nanya ada urusan apa. Yan-woo langsung nyodorin ponselnya yang penuh pesan dari banyak perusahaan yang mau rekrut mereka. Salah satunya Yonhwa Gaming, perusahaan raksasa yang nawarin kontrak awal 100 juta. Yan-woo bilang, semua orang rebutan mau narik Han-bit. Dan Yonhwa Gaming adalah pilihan paling top. Tiba-tiba Yan-woo sadar wajahan Han-bit malah kelihatan cemberut jadi dia nyuruh Han-bit santai. Tapi Han-bit langsung ngegas. Nyuruh Yan-woo berhenti nutup-nutupi dan jujur aja. Lagian kelihatan banget kok kalau Yan-woo lagi bohong. Yan-woo masih coba ngeles, jadi Han-bit nanya tegas apa dia beneran mau. Dia gabung ke tim perusahaan gede. Lihat Han-bit yang udah emosi, Yan-woo panik mau cari alasan.
Tapi Hanbit langsung jambak rambutnya dan nyuruh dia stop main-main. Tahan dulu dengerin alasan lucunya ini. Sambil meringis kesakitan, Yanwu bilang dia tahu Hanbit lagi butuh uang. Dia cuma mau Hanbit dapat kerjaan aman dengan gaji 100 juta. Itu penawaran fantastis kan, Hanbit berterima kasih buat niat baiknya. Tapi karena Yanwu yang pertama ngajak main RP, Hanbit merasa harus dengar keinginan asli temannya itu dulu. Dengar itu, Yanwu akhirnya jujur kalau gabung perusahaan besar itu kurang esrek. Kebebasan main sih kedengarannya asyik. Tapi pas dicoba sendiri rasanya susah banget dan progresnya lambat minta ampun. Lagian, dia lebih suka nonton daripada main. Makanya buat Yanwu orang kayak Hanbit itu bintang utamanya. Semua momen gila dan keren yang bakal muncul saat mereka main bareng. Dia mau ada di sana nonton langsung semuanya dan ngebagiin momen itu ke orang-orang. Karena itulah Yanwu pengen bikin sebuah agensi yang fokus penuh buat dukung Hanbit. Dia berencana bikin guild di dunia nyata dan di dalam game. Hanbit sadar ini rencana yang sama waktu mereka di militer dulu. Yanwu langsung kaget. Hanbit masih ingat, penasaran Hanbit nanya gimana cara mereka cari cuan. Yanwu bilang dia bakal manfaatin fitur unggah video di alat rekam streaming mereka. Dan ternyata pendapatan iklannya jauh lebih gede dari dugaan, lagi pula Hanbit lagi viral-viralnya. Jadi video mereka bakal masuk rekomendasi atas dan cuma dari nontonin dia main aja bakal narik orang buat ikut main. Dari situ jumlah fans yang mau ikut gabung bakal makin gila. Yanwu nanya pendapat Hanbit buat serius gedein channel ini. Dan Hanbit mikir soal perubahan rencana ini. Yanwu negasin kalau Hanbit bukan bawahannya tapi mereka bakal jadi partner setara. Hanbit langsung nyuruh Yanwu berhenti bertele-tele. Apapun idenya dia pasti bantu. Hanbit nyadar alasan dia main game ini ya karena Yanwu. Ini juga kesempatan terakhirnya. Dia penasaran apa yang bakal terjadi kalau dia menamatkan game ini dan nemuin kebenarannya. Dia juga mikir keras kenapa dia harus mati berkali-kali sebelumnya. Sambil lanjut makan, Yanwu mamerin pesan masuk di ponselnya yang bejibun. Macam artis ngetop aja. Tapi tiba-tiba mukanya pucat lihat satu pesan aneh. Dia buru-buru nelepon seseorang. Dan waktu nggak diangkat, Yanwu benar-benar panik setengah mati. Hanbit nanya kenapa dia heboh gitu. Yanwu ngingetin soal grup perintis yang mereka lihat di game tempo hari. Mereka itu dari perusahaan asal Jerman bernama Rasten. Baru aja Yanwu dapat info kalau hadiah misi bakal turun kualitasnya berdasarkan siapa cepat dia dapat. Rasten terang-terangan bilang mereka memonopoli misi itu. Parahnya lagi, kalian pasti mikir hal yang sama kan? Tiba-tiba slime di area itu hilang semua. Rumor nyebar kalau Hanbit sekongkol sama Rasten buat curang. Mendengar fitnah ini, Hanbit jelas syok berat. Apa-apaan coba? Sementara itu di dalam games, kelompok pemain maki-maki Rasten dan Hanbit. Mereka nyebut MC kita tukang tipu yang nggak bisa dipercaya. Ini semua gara-gara masalah kualitas item yang anjlok tadi. Sementara yang satu ngamuk-ngamuk nggak jelas rekannya yang lebih rasional mulai nganalisa. Dia bilang sistem game ini nggak bakal diam saja kalau semua orang dapat item level tinggi. Sambil ngomel soal slime yang hilang gara-gara trik kotor Rasten, dia nuntut Hanbit buat ngasih penjelasan langsung. Di live streamingnya Hanbit pasti udah lihat pengumuman itu. Balik ke kafe, Hanbit nanya seberapa ngerinya Rasten ini. Yanwu jelasin semuanya. Nilai perusahaan diukur dari jumlah pemain kuat mereka. Ranger pemanah andalan Rasten punya kekuatan tempur 9.000. Biarpun itu masih tergolong lemah buat level elit, tapi tetap aja ngeri buat pemain biasa. Tapi tenang, Hanbit udah mikir dan nemu solusinya. Dia nyuruh Yanwu undur jadwal streaming mereka karena MC kita harus menyelidiki sesuatu. Malamnya Hanbit ngecek buku panduannya dan dapat info yang dia cari. Tanpa basa-basi dia langsung login ke dalam game buat membuktikan teorinya dan meluncur ke lokasi gua yang persis seperti ingatannya. Di sana, dia nemuin ratusan slime bomb kumpul jadi satu. Sambil jalan ngendap-ngendap, dia sadar cuman ada satu alasan mereka ngumpul begini. Dan benar saja di depan sana ada si Raja Slime Bomb Boss ini punya skill narik monster biasa buat diserap dan memperbesar ukurannya. Tapi normalnya jumlah yang ditarik nggak sebanyak ini. Pasti ada pemicu lain, pikir Hanbit. Matanya tajam menatap ke depan dan nemuin artefak penarik monster. Terpampang jelas tulisan Rasten di sana. Alat sekali pakai ini cuma ada di dungeon utara. Berarti benar, Rasten sengaja masang alat penarik itu di sarang tempat. Raja Slime Bomb bersarang. Kekacauan ini terjadi karena efek skill boss dan alat itu bertabrakan. Paham sama taktik kotor mereka, Hanbit langsung tembakin bola api raksasa. Dua Raja Slime itu hancur lebur sebelum sempat meledak. Dia langsung dapat panen EXP, gila-gilaan bikin levelnya naik 4 tingkat sekaligus. Nggak cuma itu, karena berhasil mengalahkan monster elit Hanbit,
Dapat gelar langka yang bikin kecepatan naikin skillnya melonjak drastis. Melihat angka-angka gila dan level up bertubi-tubi cuma dari ngebantai si bos Hanbit, ngeri ngebayangin berapa banyak slime bomb yang ditelan raja itu. Karena Hanbit merekam semua bukti keterlibatan Rusten, dia nyuruh Yanwu buat unggah video itu secara anonim ke forum tanpa nunjukin momen bola apinya. Hasilnya para pemain dan penonton langsung kompak nyerang dan memaki perusahaan Jerman itu habis-habisan. Catat baik-baik, jangan remehin buku panduan. Ini semua berkat info dari NPC penambang yang sedih guanya dirampas Raja Slime. MC kita bukan cuma main tapi menaklukkan. Sini kumpul. Berbekal info lapangan, Hanbit gampang banget melacak lokasi goa sang raja. Tapi anehnya, nama Gentrober ada di buku panduan. Tapi info soal goanya malah kosong melompong. Hanbit mulai curiga, wajar sih. Buku panduan nggak 100% lengkap, tapi ini kok ngilangin info penting. Akurasinya meragukan dan banyak yang melenceng dari fakta. Dia jadi mikir, jangan-jangan si penjelajah A sengaja nyembunyiin petunjuk penting. Bikin penasaran siapa sebenarnya identitas asli si penjelajah A ini. Habis itu dia ketemuan sama Yanwu yang bilang, kalau orang-orang malas pakai sihir karena ningkatin profisiensinya tuh susah banget. Banyak yang nyerah di tengah jalan. Yanwu kaget setengah mati waktu Hanbit pamer profisiensinya udah 100%. Dia langsung protes karena itu mustahil dilakukan dalam sehari. Dia terus nempel ke Hanbit, minta dibuktiin langsung. Hanbit santai bilang itu cuma rank terbawah. Tapi Yanwu ngegas kalau itu susahnya minta ampun. Belajar sihir minimal butuh waktu sebulan. Yanwu terus merengek sampai Hanbit akhirnya ngasih lihat buktinya. Yanwu langsung lemes bersimpuh ngirain gamenya lagi ngebug parah. Hanbit ngelarang dia bocorin stat itu di live karena ada kejutan seru buat para penjahat. Nggak lama Yanwu mulai live streaming dan ngasih tahu penonton kalau mereka nggak ada kaitan sama Ruston. Dia nyuruh penonton pantau penemuan Hanbit sebelum cari masternya Balder di toko asal Hanbit. Nanya apa? Lea kabur lagi. Setelah dengar dia bilang ke Asel kalau Lea cuma lagi masa pemberontakan dan sebentar lagi mereka bisa kumpul bareng. Lagi, doa tulus buat keluarganya bikin Asel seneng banget. Dia berterima kasih, lalu nanya tujuan Hanbit datang. Hanbit pun ngaku mau belajar sihir baru. Penonton di chat langsung nyinyir ngira itu mustahil. Tapi ajaibnya Asel malah setuju, bikin penonton kebingungan gimana caranya dia bisa dapat sihir baru, padahal butuh profisiensi tinggi. Asel ngasih buku kedua memicu quest belajar sihir. Kalau sukses, dia bakal dapat sihir api tingkat pahlawan bernama Flame Burst ditambah 10.000 koin emas dan 3.000 poin XP. Begitu lihat itu sihir tingkat pahlawan, penonton malah meremehkan, lupa kalau dulunya itu rank yang mustahil dicapai. Dia ngelirik kelompok Ruston di luar, lalu menyerap bukunya dapat reward gila dan naik kelas lagi. Yanwu langsung heboh ngumumin kalau Hanbit sukses belajar skill sihir baru sambil naik rank. Asal pesan kalau nanti mentok dia bisa cari solusi di lab sihir di kota Ifrit. Hanbit berterima kasih lalu keluar. Di luar pasukan Ruston udah nunggu dengan wajah tegang. Dia jalan santai ngelewatin mereka. Pas papasan sama Ranger. Hanbit iseng nanya ada masalah apa kok mukanya ditekuk gitu. Setelah gerombolan itu ngambil buku sihir dari Asal, Hanbit sadar kalau Guild Ruston memang serakah banget. Penasaran Yanwu nanya kejutan apa yang mau ditunjukin tadi. Hanbit malah balik nanya apa bedanya dia sama anggota Ruston itu. Sekarang perhatikan baik-baik, kejutan dimulai. Ketiga orang itu buka buku barengan demi skill api baru, tapi detik itu juga buku mereka malah meledak kebakar. Mereka panik madamin api tapi gagal. Asel ngamuk parah, lihat buku berharganya hangus dan tokonya penuh asap, langsung ngusir mereka. Yanwu akhirnya paham. Tapi penonton yang nggak tahu apa-apa pada bingung. Tiba-tiba anak buah Ruston teriak kalau questnya berubah. Dan rank bukunya malah turun drastis. Sang Ranger sadar timnya gagal total, langsung nyamperin Hanbit ngajak ngobrol empat mata. Hanbit nanya mau ngomongin apa. Si Ranger dengan nada tinggi nuntut penjelasan. Kenapa cuma Hanbit yang dapat skill Flame Burst? Hanbit malah ngejek balik nyuruh si veteran itu mikir sendiri jawabannya. Ranger makin naik pitam. Dan Chat malah ngakak karena selama ini guild itu selalu ngehalangin player lain. Si Ranger cerita kalau 50 anggotanya gagal semua. Bahkan parahnya rank bukunya merosot tajam. Dia nuduh Hanbit pasti tahu trik rahasianya dan ini bukan kebetulan. Hanbit langsung skakmat orang itu. Gara-gara tim Ruston banyak player polos, kehilangan kesempatan nyobain rank pahlawan. Hanbit juga negasin dia nggak pernah bilang ini kebetulan. Ranger langsung kepancing emosinya. Sambil ngejelasin kalau profisiensi itu kunci naik rank, Hanbit nanya apa mereka udah mentokin profisiensi sebelum mengambil buku sihir itu. Ranger celingak-celinguk bingung.
Hanbit akhirnya bocorin rahasianya mereka wajib naikin profisiensi Fireball buat lanjut. Si Ranger ngeyel kalau syarat itu berlaku buat. Nah, kalian pasti ikutan kaget di sini. Hanbit langsung ngejatuhin bom fakta kalau dia udah mentokin profisiensinya bikin Ranger melongo kayak burung kebingungan. Penonton chat ikutan heboh meledak. Buat ngebuktiin omongannya, Hanbit iseng ngebuka layar statusnya di depan muka mereka bikin Yanwu kagum. Biasanya sih, Hanbit ogah pamer begini, tapi karena dipaksa ya udah sekalian aja. Dia ngeledek si Ranger sambil nunjukin semua skillnya udah mentok tingkat dewa. Chat langsung meledak histeris beberapa nuduh dia pakai cheat gamenya. Ranger ngancem bakal ngelaporin dia, tapi Hanbit santai banget nyuruh laporin aja karena dia bersih nggak kayak mereka. Kena mental habis di roasting, Ranger kabur berlagak marah sementara Hanbit nyindir mending main jujur daripada monopoli zona. Ranger balik ke toko nyuruh anak buahnya gangguin Asel biar nggak rugi yang jelas, bikin Asel makin murka. Hanbit batin mau nyoba 100 hari pun hasilnya bakal sama aja. Dia kasihan lihat Asel harus ngadepin hama itu. Di jalan pulang, Hanbit ingat Asel itu tipe guru yang menuntut muridnya latihan dasar tanpa serakah. Ingatan pahit gimana Asel ngehajar dia demi skill itu kembali muncul. Mungkin gara-gara sering lihat nyawa melayang konyol. Asel mendidik sihir dasar sekeras itu padanya. Waktu dia sok serakah, Asel langsung nendang dia keluar tanpa ampun. Prinsipnya nggak pernah pudar. Makanya makin gerombolan Raston protes reputasi mereka di mata Asel makin nyungsep. Yanwu yang muak lihat kelakuan Raston bilang ke Hanbit kalau dia terlalu sadis nanggepin grup itu dan takut bakal diserang balik fans Raston. Dengan tampang tanpa dosa, Hanbit nyuruh Yanwu yang ngurusin dramanya. Bikin Yanwu protes karena bukan dia yang cari masalah. Dia sampai lupa kalau akun live itu miliknya Yanwu pun ngakak ngeledek. Penonton asik donasi berterima kasih karena dapat peluang farming bom slime dan rajin naikin profisiensi. Sambil jalan balik, Hanbit ngajak Yanwu mampir ke toko desa. Yanwu bingung kapan mereka nyari masternya Balder. Tapi Hanbit bilang ada persiapan khusus. Begitu sampai di kota, Hanbit kaget lihat keramaian tumpah ruah. Yanwu langsung nunjuk pusat kehebohan itu, sang top ranker sekaligus elementalis langka Ravina. Chat langsung meledak rebutan ngakuin waifu. Hanbit penasaran kenapa ras elementalis itu langka, kata Yanwu cuma yang terpilih yang bisa. Gila kan, sampai sini dulu ya. Sini kumpul bareng gua, kita bakal lihat betapa liarnya skill roh ini. Di chat aja pada ribut ketemu roh itu susah banget, apalagi ngendaliinnya. Skill ini tuh gila overpowered parah. Tapi ini beda sama ingatan Hanbit. Yonu bilang skill roh Ravina mentok di rang 3 dan alasannya karena gelar elementalis itu cuma gelar kehormatan, bukan kelas utama yang bisa dipilih. Penonton dan semua orang di sana maksa dia buat unjuk gigi manggil roh. Dan dari chat Hanbit baru tahu si Ravina punya sihir rank 6. Waktu Yanwu nanya, Hanbit ngaku tertarik sama roh karena kekuatannya emang gila. Pas mereka nontonin Ravina manggil roh, Yanwu ngejelasin bedanya ilmu roh sama sihir biasa. Meski ini game butuh bakat bawaan buat nguasainya. Semua penonton kagum, tapi Hanbit malah tahu kalau Ravina emang berbakat dan bisa connect sama roh air dan angin cuma dalam 6 bulan. Tapi lucunya Hanbit sadar dia udah nyangkut di rank 3 selama 10 bulan. Kayaknya ini masalah yang gak bisa kelar pakai grinding doang. Pas dia pergi habis pamer skill, Hanbit nanya Yanwu apa Ravina itu elementalis nomor 1. Tapi ternyata Yanwu bilang player top tier itu pelit banget soal informasi. Karena game ini kasih hak milik buat orang pertama yang tamat, ya wajar aja kalau mereka nyembunyiin skill aslinya. Informasi itu kekuatan bro. Hanbit ngeliatin Ravina ngerasa ada ikatan aneh sama sesama orang yang bisa interaksi sama roh. Habis Ravina pergi, dia nyuruh penonton siap-siap buat quest selanjutnya. Yanwu penasaran mereka mau nyari apa, tapi Hanbit cuma jawab nanti lu juga tahu. Setelah mampir ke toko, Yanwu kelihatan kecewa gara-gara Hanbit malah borong banyak sampah nggak jelas. Mereka jalan terus ngikutin Hanbit ke tempat angin berkumpul. Pas sampai di tebing, Hanbit bilang ini pintu masuk, padahal kata Yanwu ini pintu masuk ke akhirat. Tiba-tiba Hanbit dapat quest dadakan, dia disuruh buat nyari master pedang Balder dan cari pengakuan dari dia. Hadiahnya teknik super langka. Pas penonton lagi merinding lihat jurang, Hanbit malah asik mikir gimana caranya buat turun. Perhatikan bagian ini karena bakal gila banget. Penonton malah ngasih tantangan donasi nyuruh mereka bungee jumping tanpa tali. Yanwu panik bilang itu bahaya dan mereka nggak wajib ngerjain misinya. Donasi makin deres dan pas Yanwu lihat Hanbit diem aja mukanya tuh udah senyum kayak iblis. Udah ngerasa firasat buruk, Yanwu langsung ketakutan mikirin nyawanya Hanbit main tarik aja dan loncat sebelum Yanwu selesai ngomong. Pas mereka terjun bebas, chat pada ngakak bilang mental Hanbit terbuat dari baja. Mereka meluncur lama banget sampai Yanwu pingsan di tengah jalan. Hanbit lalu lihat lingkaran sihir
dan mereka mendarat dengan aman. Yanwu sadar bersyukur masih hidup dan Hanbit bilang kalau mereka berhasil tamatin misinya. Tiba-tiba ada yang donasi bilang kalau sekitar 300 stalker mati konyol gara-gara niruin lompatan gila Hanbit tadi. Padahal alasan kenapa Hanbit sama Yanwu masih hidup itu cuma berkat serbet bal. Jadi dia sengaja nunggu Krocorasten jatuh 10.000 kali lagi, baru dibongkar. Yanwu yang lihat sesuatu langsung manggil Hanbit. Dan pas mereka lihat ke depan, ada sosok misterius di atas batu. Hanbit bilang ke Yanwu kalau itu Master Balder. Begitu Yanwu sadar questnya bakal kelar kalau mereka nemuin si Master Pedang Angin, dia girang banget dan ngajak buruan ke sana. Tapi Hanbit malah nyuruh dia jalan duluan, bilang kalau pemandangan di dalamnya itu mantap banget. Jadi Yanwu harus nikmatin sendiri. Terharu sama kebaikan Hanbit, Yanwu sampai nyebut dia streamer sejati. Padahal Hanbit cuma nyuruh dia cepetan. Dengan polosnya Yanwu jalan, tapi tiba-tiba tombak meluncur dari tembok dan nyerempet pipinya Chet. Langsung heboh. Penonton mulai mikir, jangan-jangan Hanbit emang iblis yang sengaja ngejebak. Kaget, campur kesal, Yanwu teriak, nyalahin Hanbit, bilang, kalian pasti ngakak lihat kelakuan mereka. Hanbit santai bilang gak masalah, yang penting masih hidup Chet nikmatin banget komedi ini. Tapi pas mereka lihat Hanbit narik panah dan ngarahin ke deket tombak tadi, penonton nyuruh Yanwu yang panik buat minta maaf. Hanbit nembakin beberapa panah lagi ke tembok lalu nyuruh Yanwu ngikutin dia. Masih bingung, Yanwu nanya, buat apa panah itu? Hanbit ngejelasin kalau dia ngerasa masih ada jebakan makanya ditembak duluan. Tiba-tiba, area di sekitar mereka mulai bergetar dan pas mereka bingung ada apa, batu raksasa tiba-tiba menggelinding ke arah mereka. Ketakutan setengah mati, Yanwu teriak ngasih tahu Hanbit, bilang mereka nggak punya tempat buat sembunyi. Tapi Hanbit malah bikin syok, bilang nggak perlu ngehindar. Dia ngumpulin sihir api dan nembak batu itu sampai minggir. Lihat Hanbit nggak ngehancurin batunya sampai berkeping-keping. Penonton pada nanya, apa sihirnya emang selemah itu? Tapi akhirnya mereka sadar Hanbit sengaja nahan kekuatannya. Mereka juga ngebahas Krocorasten yang masih aja jatuh mati bikin Hanbit senyum puas. Dia lalu nyuruh Yanwu buat maju bareng dan gak lama kemudian hujan panah meluncur ke arah mereka. Dengan cepat Hanbit nangkis, mayoritas panah bikin Chet takjub sama skillnya. Sayangnya dia kehabisan panah. Jadi dia keluarin pedangnya sambil nyuruh Yanwu mantau sekitar. Yanwu mendadak jadi komentator, laporin ke penonton kalau Hanbit lagi nangkis panah pakai pedangnya. Chet langsung ngeledek dia kayak bocah yang takjub sama hal sepele. Duo ini lanjut nerobos semua jebakan pakai kekuatan brutal, tapi pas mereka hampir sampai di zona aman Hanbit, teriak nyuruh Yanwu berhenti. Begitu dia ngerem, rentetan tombak nembus dari tanah cuma beberapa inci dari mereka. Hanbit ngingetin buat tetap waspada dan ini bikin Yanwu heran dari mana Hanbit tahu kapan harus ngehindar. Hanbit ngeles kalau itu insting bertahan hidup doang. Padahal aslinya Hanbit tuh bergerak pakai memori otot yang udah mendarah daging. Setelah ngulang waktu 55 kali, tiba-tiba batu jatuh dari atas, tapi Hanbit langsung ngehancurin pakai api. Meski serpihannya kena Yanwu, di kepala dia nahan sakitnya kayak laki sejati. Pas Hanbit bilang tujuan mereka tinggal dikit lagi, Yanwu mulai gak sabaran dan nanya seberapa jauh lagi. Tapi baru jalan dikit Hanbit bilang mereka udah sampai. Yanwu gak mau percaya, ngirain ini trik manipulasi Hanbit buat nyemangatin dia. Tapi pas Hanbit nyuruh dia lihat ke atas, dia langsung lihat si Master Pedang Angin di depan mata. Dengan semangat, dia nanya Hanbit apa mereka bisa ambil skillnya. Tapi Master Balder malah nyuruh mereka pulang. Chet langsung heboh, nanya ini bercanda kan? Setelah semua, jadi apa pendapat kalian soal ini? Yanwu sampai nangis nanya ke Hanbit apa pengorbanan mereka cuma buat